Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana usaha Great Elder Meng Tianzeng di dalam menyelamatkan Shi Hao dan membawanya ke Imperial Pass. Dalam keadaan dikeroyok oleh 5 makhluk tertinggi bangsa asing, dia berhasil membunuh 2 di antaranya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ketika Tetua Agung terus mengambil langkah, menempuh 8 juta li, dia akhirnya melihat gurun yang luas. Itu justru medan perang Desolate Border. Ini adalah tempat pemakamanmu. Seorang tertinggi asing dikatakan. Sekarang kita jauh dari hutan binatang surgawi, kita akhirnya bisa bergerak seperti yang kita inginkan. Orang yang memegang tombak perang hitam berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, Tetua Agung juga berhenti. Dia mengenakan baju besi emas yang berkelap-kelip dengan cahaya yang memenuhi langit. Sosoknya tinggi dan kuat, wajahnya sangat heroik. Ini adalah masa lalu Meng Tianzeng di tahun-tahun emasnya. Dia tidak terus berlari, malah berkata, aku juga ingin meminta beberapa petunjuk. Jika 1 atau 2 orang tidak mati, bagaimana ini bisa dianggap sebagai pertempuran antara makhluk tertinggi? Siapa yang bisa kamu bunuh? Suara dingin terdengar. Mereka semua berada di level ini, makhluk tertinggi dengan kekuatan di puncak absolut, semuanya juga memiliki keyakinan mutlak. Ada lagi yang bahkan lebih langsung. Tombak besar hitam menunjuk ke depan, aura dingin melonjak, hukum Dao besar beriak. 1 orang, 1 tombak berdiri di sana, benar-benar melepaskan aura pembentukan dunia, membuat gurun besar yang tak terbatas bergetar, kekacauan utama melonjak. Itu benar-benar menakutkan. Mereka sudah pada level ini, benar-benar tidak ada keberanian untuk dibicarakan, karena mereka semua adalah makhluk yang mencapai puncak Dao Fana, berdiri di titik tinggi yang sama, menghadap ke dunia manusia. Tetua Agung tetap tak kenal takut, masih tenang. Segera setelah itu, dia meletus, auranya terus melonjak, pakaian pertempuran emas bersinar, seolah-olah api yang mengamuk mengalir ke surga. Cahaya keemasan menyelimuti langit di atas dan bumi di bawah. Seberapa menakutkan pertempuran antara makhluk tertinggi? Itu melebihi imajinasi orang normal, bintang jatuh dari luar angkasa di setiap belokan, tanah tak berujung hancur. Makhluk tertinggi asing dengan tombak perang hitam di tangan mengeluarkan raungan besar. Langit dan bumi terbelah, ujung tombak senjatanya meletus dengan cahaya gelap. Dia mengambil tindakan pertama, menusuk ke depan. Tombak ini tidak diragukan lagi mengandung kekuatan luar biasa. Itu bergegas menuju dada Great Elder, menghancurkan kekosongan sampai meledak berkeping-keping, matahari dan bulan kehilangan cahaya, energi kacau melonjak. Pada saat ini, Tetua Agung bergerak, mengacungkan benda itu di tangannya, peti kayu yang busuk. Itu langsung menabrak spare point. Suara yang menggetarkan dunia segera terdengar. Gelombang pasir mencapai ke langit, pasir keemasan di mana-mana di medan perang kuno ini, membentang sejauh mata memandang. Banyak individu kuat telah bertarung di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sekarang, pasir naik seperti laut, menyapu ke langit. Bahkan ada lebih banyak butiran yang bergegas keluar angkasa, menabrak beberapa asteroid dan meteorit, segera membuatnya redup. Adegan ini sangat mengejutkan. Efek dari pertempuran makhluk tertinggi terlalu jauh jangkauannya dan menakutkan. Anehnya, setelah serangan ini, semuanya dengan cepat menjadi tenang kembali. Puluhan juta li gurun besar menjadi hampir mati. Masih ada beberapa orang yang sama di sini, saling berhadapan, saling mengawasi dengan cermat. Tetua Agung Meng Tianzeng berdiri tepat di tengah, sementara 5 makhluk tertinggi itu menatapnya, memandangi peti kayu di tangannya. Jadi itu masalahnya? Lagi pula itu luar biasa. Orang yang memegang tombak besar berwarna darah, makhluk tertinggi yang pertama kali bertukar serangan dengan Tetua Agung berkata. Peti itu terlihat sangat tua, tetapi dikelilingi oleh cahaya kabur. Sementara itu, barusan, itu benar-benar bisa menghadapi artefak makhluk tertinggi secara langsung tanpa menderita sedikit pun kerusakan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Bahkan seseorang yang sekuat makhluk tertinggi pun tidak dapat menyimpannya, hanya mampu membawanya di tangannya. Namun, saat ini, itu tidak menjadi beban Great Elder, melainkan menjadi senjata yang cukup bagus. Menggunakannya seperti perisai bukanlah pilihan yang buruk. Shi Hao menjadi gugup, mengkhawatirkan Tetua Agung, takut bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi, bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Itu karena seperti yang dikatakan makhluk asing itu. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, jadi siapa yang lebih lemah dari siapa? Mereka semua berada di puncak Dao Fana. Bunuh dia dan rebut peti itu. Di sisi lain, seseorang berkata dengan dingin. Serangan tadi bisa dianggap sebagai ujian lain. Sekarang, kedua belah pihak tahu apa yang sedang terjadi, jadi ketika mereka mengambil tindakan lagi, itu pasti akan menjadi perjuangan hidup dan mati, habis-habisan. Pertempuran hebat akhirnya meletus. Pada saat itu, seolah-olah binatang ganas kekacauan primal meraung, bangkit kembali dari ketika langit pertama kali dibuka, akan muncul di dunia ini. Tempat ini meledak, menjadi kacau. Gurun besar terbelah.
Retakan hitam besar memanjang tanpa batas ke kejauhan, bergegas menuju cakrawala, tidak diketahui seberapa jauh jaraknya. Pasir dan puing-puing beterbangan kemana-mana, bintang-bintang bergetar. Bukan hal yang aneh bagi bintang-bintang besar untuk jatuh sama sekali. Itu karena pertempuran di level ini sangat kacau. Selain itu, gurun besar terbelah, tulang layu yang tak terhitung jumlahnya di bawah tanah muncul, terperangkap dalam gelombang ledakan. Beberapa dari mereka meledak berkeping-keping, beberapa mengambang di udara. Ini semua adalah kultivator yang telah terbunuh di masa lalu, banyak tulang layu terkubur di bawah gurun besar. Kali ini, pertempuran besar benar-benar meletus. Dengan suara hong, tombak besar berwarna darah meretas, tepatnya makhluk tertinggi yang pertama kali memasuki hutan binatang surgawi, orang yang dilukai oleh Tetua Agung. Tetua Agung menyerang tombak perang berwarna darah dengan tangan kosong. Segera ada hamparan besar bunga api yang terbang keluar, setiap kali salah satu dari bunga api ini jatuh ke tanah, mereka akan selalu mengubah puluhan ribu li gurun menjadi lava. Adegan ini agak menakutkan, tapi ini justru pertempuran antara makhluk tertinggi. Kekuatan mereka terlalu besar, jauh melebihi makhluk dari alam kultivasi lainnya. Seseorang yang mengenakan baju besi hitam menyerang, menggunakan tinjunya sebagai senjata, menghancurkannya. Tetua Agung masih bertarung dengan tangan kosong, dengan cara yang sama mengirim tinju. Akibatnya, dao besar bergemuruh di antara keduanya, energi abadi meledak, semua jenis fragmen hukum terbang dengan kacau di sini. Terlebih lagi, seolah-olah ratusan sambaran petir menyambar dalam kehampaan, suaranya memekakkan telinga. Apa yang terjadi? Di kejauhan, di dalam hutan binatang surgawi, banyak orang melihat pemandangan gila. Cahaya ilahi mengalir ke langit, menabrak bintang-bintang di luar angkasa. Artefak magis macam apa itu? Tidak, itu adalah hasil dari pancaran kepalan tangan seseorang yang menembus langit dan bumi, memasuki kubah langit, menjatuhkan beberapa bintang. Seseorang menjelaskan kebenaran. Wajah orang-orang yang mendengar ini semua menjadi pucat pasi, seberapa menakutkan kekuatan ini? Di medan perang, cahaya ilahi melonjak, sosok-sosok saling bersilangan. Pertempuran itu terlalu intens, 1000 pukulan dipertukarkan hanya dalam sekejap. Ketika tombak besar berwarna darah itu hancur, menebas ke arah kepala tetua Meng Tianzheng, dia mengacungkan peti kayu itu lagi, benar-benar menggunakannya seperti perisai. Sederhana dan keras, peti kayu busuk di tangannya menabrak tombak besar. Selain itu, dia melompat, tangan kanannya membentuk jejak magis, menampar keluar. Individu lain mengambil tindakan juga, baik menampilkan teknik leluhur atau menggunakan senjata, menyerang ke depan. Ini sangat berbahaya. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, sekarang setelah mereka menyerang bersama seperti ini, situasi Tetua Agung tampak mengkhawatirkan. Tujuan para ahli tertinggi asing adalah peti kayu busuk, mereka ingin merebutnya, tetapi mereka juga ingin membunuh Tetua Agung. Tepat pada saat ini, gelombang tekanan tak terbatas muncul di langit, langsung mengelilingi segalanya. Jenis kekuatan ini terlalu agung, terlalu menakutkan. Ekspresi Great Elder berubah, merasakan gelombang tekanan yang luar biasa. Orang bisa melihat kantong misterius muncul. Pembukaan dilonggarkan, melepaskan cahaya warna-warni yang tak berujung, akan membatasi dan mengumpulkan Tetua Agung di dalamnya. Artefak abadi, kantung surga dan bumi, ini awalnya milik 9 surga. Bahkan hal ini muncul, sepertinya pihak lain benar-benar berinvestasi besar dalam perjalanan ini. Tidak hanya 5 ahli hebat yang pindah, mereka bahkan mengaktifkan artefak magis yang tak tertandingi ini, yang ingin segera menangkap Tetua Agung, merebut peti kayu busuk, tidak berharap sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada saat ini, sebuah diagram kuno muncul di depan Tetua Agung, berani dan kuat, kekuatan yang tak tertandingi menyebar, ini tepatnya diagram 10 alam. Meng Tianzheng saat ini mengendalikan artefak tertinggi ini. Itu menentang kantung langit dan bumi dengan kekuatan yang sama, kedua belah pihak bentrok, kekuatan terus mengalir keluar. Suara dering terdengar. Makhluk tertinggi muda dari sisi lain menghasilkan palu berkilau ungu kecil. Itu sudah lama rusak, tetapi masih membawa kekuatan yang menakutkan. Ini adalah artefak abadi yang rusak. Ada satu lagi, orang lain berkata dengan dingin, menghasilkan tungku kecil. Itu seukuran kepalan tangan, meskipun tidak besar, itu tertutup retakan, sampai-sampai ada banyak area yang hancur. Sudah dalam keadaan ini selama bertahun-tahun, tetapi masih membawa kekuatan abadi. Itu adalah artefak abadi yang rusak lainnya. Itu karena dengan Heaven Abyss di jalan, yang abadi tidak dapat menyeberang, bahkan artefak magis mereka yang tak tertandingi tidak dapat dibawa ke sisi ini. Hanya artefak magis 9 surga, senjata abadi yang rusak di masa lalu yang bisa melewatinya. Begitu tungku muncul, kekosongan mulai terbakar, yang habis adalah energi esensi surga dan bumi. Kubah langit ini benar-benar terbakar, dan juga mulai menyebar keluar, mencapai beberapa bintang besar, pemandangan yang sangat menakutkan. Artefak abadi masa lalu, bahkan jika rusak, mereka masih memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Surga, apa itu?
Bintang-bintang dinyalakan satu demi satu, jatuh ke arah gurun untuk melenyapkan target. Seberapa hebat gerakan ini? Dekat hutan binatang surgawi, sejumlah besar ahli berteriak ketakutan. Tetua hebat, gunakan pedang ini. Shi Hao meraung. Saat ini, dia sedang dilindungi dalam lingkup cahaya, terisolasi dari dunia luar. Kalau tidak, fluktuasi yang mengerikan akan lama mencabik-cabiknya. Shi Hao melihat bahwa tetua agung jatuh ke dalam situasi kritis, membuatnya panik, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Dia kemudian memikirkan betapa luar biasanya inti pedang abadi itu, memberikannya kepada tetua agung, berharap dia bisa menunjukkan kekuatannya. Pedang kuno mengeluarkan teriakan ringan. Tetua agung menerimanya, yang lain tidak dapat menghentikan proses ini. Dia sekarang memiliki inti pedang di satu tangan, peti kayu busuk di tangan lainnya, terlihat sangat heroik dan kuat. Menekan. Orang-orang di sisi lain semua berteriak, mengaktifkan artefak abadi, menekan tetua agung. Pergi. Tetua agung melepaskan teriakan ringan. Diagram 10 alam terbang keluar, menabrak kantung langit dan bumi, palu kecil berkilau ungu, dan tungku, bertempur dalam pertempuran hebat. Dengan suara tabrakan, kain pembungkus mayat muncul dari tubuh tetua agung. Itu direndam dalam darah Raja Abadi, sekarang juga bergegas ke langit, melawan artefak abadi. Artefak abadi bergegas keluar, bentrok di udara, bertarung dengan intens. Akibatnya, penghalang cahaya terbentuk, mengelilingi segala sesuatu di bawah. Luar biasa, artefak abadi telah menunjukkan kekuatan, secara tidak sengaja menghasilkan medan perang kosong, membangun dunia kecil. Seseorang berkata dengan mencibir. Itu karena ini tidak diragukan lagi membatasi tetua agung untuk sementara, mencegahnya melarikan diri. Membunuh. Yang lain berteriak. Bagaimanapun, ini adalah 5 orang yang bekerja bersama, mengaktifkan artefak abadi, membuat mereka berbenturan di udara. Hasilnya sangat mengerikan. Great Elder Man Tianzeng bertarung sengit melawan mereka, kedua belah pihak terus bertabrakan, peti kayu busuk dipukul sampai mengeluarkan suara peng-peng. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, jadi seberapa jauh mereka bisa lebih lemah dari satu sama lain? Itulah mengapa situasi Great Elder tidak baik, setidaknya, menurut pendapat Shi Hao, situasinya agak buruk. Membunuh. Tiba-tiba, tetua agung berteriak, seluruh tubuhnya bersinar, disertai kabut abadi. Shi Hao gemetar, aura itu agak mirip dengan miliknya. Meng Tianzeng, kamu benar-benar sesuatu, layak menjadi seseorang yang sedekat ini dengan berhasil di jalan itu saat itu. Menggunakan tubuh sebagai benih, kamu dapat menangkap sebagian dari kekuatannya. Ini adalah evaluasi pihak asing. Mereka secara alami merasakan ketakutan yang menahan diri. Tidak heran kamu menyelamatkan Huang, kalian berdua dari jenis yang sama, keduanya berjalan di jalan ini. Seorang ahli tertinggi berkata dengan suara dingin. Namun, dia tidak merasa khawatir, karena mereka memiliki keunggulan angka. Cahaya ilahi mengalir ke surga, teknik berharga mengejutkan dunia. Tempat ini menjadi kacau, beberapa makhluk agung yang agung akan habis-habisan dalam pertempuran berdarah yang menentukan. Mereka yang menggunakan tubuh sebagai benih sangat kuat. Shi Hao sangat mengalami ini, sementara anak-anak asing menderita semua jenis konsekuensi pahit karena ini. Di jalur tubuh sebagai benih, meskipun sesuatu yang tidak terduga terjadi pada tetua agung di sepanjang jalan, hampir sekarat dalam prosesnya, tidak sepenuhnya berhasil, masih ada beberapa gerbang yang terbuka, tubuh mereka sangat kuat. Seseorang menyerang ke depan. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika sulit bagi tetua agung untuk menghindar, dia benar-benar langsung menerima telapak tangan ini, menghadapnya dengan punggungnya. Sementara itu, pada saat ini, dia meminjam kekuatan ini untuk tiba-tiba meningkatkan kecepatan, menghadapi orang yang tepat di depannya, bergegas membunuh. Langit dan bumi bergetar, gemetar hebat. Riak aneh dilepaskan dari tempat ini, menunjukkan bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan antara individu yang kuat. Kamu, orang yang menghadapi serangan mendadak tetua agung secara langsung terkejut, karena dia menemukan bahwa lengan tetua agung menjadi emas, sangat kuat, tidak mungkin untuk dilepaskan. Ini, mirip dengan metode yang dikultivasikan He Wushuang. Ekspresi makhluk tertinggi berubah. He Wushuang sebelumnya memperoleh kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, kekuatannya di sisi lain luar biasa, sangat menakutkan. Tubuhnya dikenal tidak dapat binasa, kuat hingga ekstrim. Tepat pada saat ini, tetua agung menerima 2 telapak tangan dari belakang, serangan dari 2 orang lainnya. Darah menetes dari sudut mulutnya, tapi dia benar-benar menahannya. Sementara itu, dia langsung mengambil tindakan, cahaya keemasan meluap ke langit, menunjukkan kekuatan terbesar, menyerang orang itu dengan ganas. Pada akhirnya, tombak perang berwarna darah orang itu benar-benar rusak. Ketika dia menyerang dengan kedua tinjunya, dia masih menghadapi serangan tetua agung yang paling ganas. Kitab suci yang tidak bisa dihancurkan. Ini sangat mirip dengan yang digunakan He Wushuang. Ini pada dasarnya akan habis-habisan, melakukan perjuangan hidup dan mati. Setelah tetua agung melakukan beberapa pukulan,
dia memasuki pertarungan berdarah tanpa mempedulikan konsekuensi dengan yang ada di depannya. Tidak hanya tombak perangnya rusak, bahkan tubuh pihak lain tertusuk, pemandangan yang mengerikan. Perjuangan berdarah sedang terjadi di gurun yang luas. Setelah bertarung dalam jarak dekat, Tetua Agung menerima beberapa pukulan. Sementara itu, saat dia melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan orang lain, dia juga memfokuskan sebagian besar serangannya pada satu orang. Cahaya berdarah melonjak, mewarnai langit menjadi merah. Apa? Itu, makhluk tertinggi jatuh. Di hutan binatang surgawi, seseorang berteriak ngeri. Ini adalah aura Frozen Sei Supreme Being sisiku. Dia terbunuh. Surga! Bagaimana bisa seperti ini? Di luar hutan binatang surgawi, semua orang tercengang, mereka semua merasa tubuh mereka menjadi dingin. Ini hanyalah makhluk tertinggi laut beku. Dia telah mendominasi dunia ini selama jutaan tahun, menghadap ke alam Daofana. Bagaimana dia bisa mati di sini? Banyak orang tidak berani percaya ini, itu terlalu tragis. Berapa tahun telah berlalu sebelum hal seperti ini terjadi? Kematian makhluk tertinggi jelas merupakan bencana runtuhnya bumi yang jatuh dari surga. Setelah keheningan sesaat, semua orang melolong dalam kesedihan, tangisan kesedihan bergema di langit. Di medan perang yang jauh, pancaran darah meluap ke langit, terlalu menyilaukan. Mewarnai seluruh langit menjadi merah. Ini adalah tanda dari semua darah esensi dalam makhluk tertinggi yang meledak. Bahkan jika mereka tidak pernah melihat hal seperti ini terjadi sebelumnya, mereka masih tahu apa yang sedang terjadi. Itu karena ada rekaman yang jelas di buku tulang, meramalkan perubahan alam semesta. Aku menolak untuk percaya ini. Frozen Sei Supreme Being tidak terkalahkan, bagaimana dia bisa mati di sini? Darah yang tertinggi telah berceceran di matahari dan bulan. Itu tidak akan membantu bahkan jika kita tidak mempercayainya. Seseorang berkata sambil menghela nafas, dalam hati terkejut sampai tidak bisa melangkah lebih jauh. Hal semacam ini terlalu menakutkan. Seberapa menakutkan makhluk tertinggi? Mereka berada tinggi di atas, memiliki martabat yang besar, hampir akan hidup berdampingan dengan dunia. Ada yang tidak beres. Darah makhluk tertinggi telah memenuhi langit, bagaimana mungkin tidak ada bintang yang jatuh? Setetes darah jenis itu bisa menembus bintang. Seseorang berkata dengan curiga, masih membawa harapan, berharap melihat Frozen Sei Supreme Being tidak terluka. Itu karena ada senjata abadi yang menghadap ke sana, membentuk domain, membuka dunia kecil, mengisolasinya dari langit dan bumi. Seorang tetua berkata sambil menghela nafas. Beberapa senjata abadi melayang di sana, diagram 10 alam, kantong surga dan bumi, dan yang lainnya mengepung tempat itu, benar-benar membatasinya. Jadi, bahkan jika darah makhluk tertinggi mengalir ke surga, mereka tetap tidak akan meninggalkan wilayah ini. Kalau tidak, itu akan seperti akhir dunia, hasilnya benar-benar mengerikan. Kesimpulan ini membuat suasana hati semua orang menjadi sedih, semuanya menghela nafas. Bahkan di sisi lain, tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi makhluk tertinggi. Jika salah satu dari mereka benar-benar mati, maka itu akan menjadi masalah besar. Itu karena untuk sisi lain, jika seseorang dapat berkultivasi ke tingkat ini, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, mereka dapat melangkah lebih jauh, kemudian dapat hidup selamanya dengan dunia ini. Lingkungan pihak asing tidak berubah, masih memungkinkan munculnya keberadaan abadi. Mungkin dia masih belum mati, kita mungkin masih bisa menyelamatkan makhluk tertinggi laut beku. Tiba-tiba, seseorang berbicara, menolak jenis hasil tragis itu. Ini membuat yang lain sangat terguncang, mereka menunjukkan tatapan penuh harapan. Di gurun besar, di dalam medan perang. Rambut hitam Meng Tianzheng terbang dengan kacau, mata seperti matahari, melepaskan dua garis cahaya keemasan yang seperti baju besi emas di tubuhnya, sangat menyilaukan dan menakutkan. Pakaian ilahinya diwarnai dengan darah, tetapi ketika dia meluruskan tubuhnya, dia tampak lebih tinggi. Sosoknya yang mengesankan sangat brilian, energi darah melonjak seperti laut, sekarang benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa perang yang dihidupkan kembali. Niat pertempuran melonjak, tampak sangat heroik. Dengan raungan besar, bahkan langit dan bumi hancur dan hancur. Pada saat ini, dia tak tertandingi, menyerang kiri dan kanan. Ini terutama terjadi ketika dia memasuki hamparan lampu merah yang mencolok itu, kekuatan tinjunya tak tertandingi, terus-menerus menyerang, menghancurkan retakan besar di kekosongan sampai terus meledak. Jika bukan karena beberapa senjata abadi di atas, membentuk domain aneh, War Realm, yang mengelilingi tempat ini, konsekuensinya benar-benar tidak terbayangkan. Energi pertempuran ini terlalu menakutkan, merobek segalanya. Jika seberkas cahaya melesat keluar angkasa, mereka akan mampu menembus matahari dan bulan. Di dalam cahaya merah cemerlang, seolah-olah binatang purba prasejarah mengaum, sangat menyeramkan. Itu melepaskan raungan yang memekakkan telinga, benar-benar menakutkan. Justru makhluk tertinggi yang tubuhnya meledak. Tombak besarnya yang berwarna darah telah lama rusak, dia sendiri juga meledak, semua darah esensinya menembak ke segala arah, sulit baginya untuk memadatkan semuanya lagi.
Itu karena Meng Tianzeng mengirim tinjunya keluar, menyebarkan darah esensi, mencegahnya bergabung kembali. Persis seperti yang dikatakan orang di hutan binatang surgawi, makhluk tertinggi sulit untuk dibunuh. Air mata surga dan adegan tidak teratur lainnya belum muncul, membuktikan bahwa masih ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Ini memang kasusnya. Tingkat keberadaan apa yang merupakan makhluk tertinggi? Alam semesta bisa runtuh, namun mereka mungkin masih terus hidup. Meskipun tubuh Han Ming meledak, dia tetap tidak mati. Dia mencoba mengumpulkan energi darahnya, menghidupkan kembali roh primordialnya, ingin segera kembali. Hanya saja, tinju Meng Tianzeng terlalu menakutkan, setiap kali mereka diacungkan, mereka akan menekan dao tak berujung antara langit dan bumi, membawa tekanan luar biasa ke tempat ini, mengganggu proses pemulihannya. Ini membuat ekspresi semua orang berubah. Tidak peduli bagaimana mereka mengambil tindakan untuk melukai Meng Tianzeng, mereka masih tidak dapat segera membantu Han Ming melarikan diri dari keadaan kritis ini. Itu karena Meng Tianzeng sudah berhati-hati terhadap angin, hanya menargetkan Han Ming, bersumpah untuk membunuhnya. Justru yang disebut, melukai 10 jari tidak sebaik mematahkan satu. Dia ingin membunuh makhluk tertinggi. Dia mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, tubuh yang kuat, mampu menghadapi semuanya secara langsung, bertahan untuk waktu yang sangat lama. Seseorang berkata dengan tenang. Ini adalah masalah yang sangat mengerikan dan serius. Mereka berempat datang untuk menyelamatkan, namun mereka tidak dapat membebaskan Han Ming dari situasi berbahaya, kemungkinan besar tidak dapat membantunya bangkit kembali. Jika berita ini keluar, tidak ada yang berani percaya. Ini terlalu tak terbayangkan. Seseorang harus memahami bahwa hanya ada 4 makhluk tertinggi yang mengambil tindakan, menyerang satu orang, namun untuk sesaat mereka tidak dapat membalikkan situasi. Han Ming meraung dengan marah, retakan panjang menutupi roh primordialnya, terluka oleh tetua agung. Dia melawan di sini, dengan panik mencoba untuk membentuk kembali tubuhnya, tetapi selalu gagal. Makhluk tertinggi dapat beregenerasi hanya dari setetes darah, dan kemudian dengan cepat pulih, membuat tubuh mereka yang tak tertandingi muncul kembali. Namun, Han Ming menderita dilema terbesar, dia sebenarnya tidak bisa melakukannya. Kekuatan tinju menguasai segalanya, menekan segalanya, bahkan membuat roh primordialnya ingin hancur berkeping-keping. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, jadi mengapa Meng Tianzeng sekuat ini? Pada kenyataannya, mereka selalu memandang rendah makhluk-makhluk Imperial Pass, karena jelas hanya dari pertempuran generasi selanjutnya bahwa anak-anak dari 9 surga lebih rendah daripada mereka yang ada di sisi lain. Selain Huang, tidak banyak yang bisa menjadi ancaman. Dengan demikian, mereka secara alami memandang rendah generasi yang lebih tua juga. Pada kenyataannya, ini benar-benar terjadi. Terakhir kali, dalam pertempuran Great Scarlet Sky, tokoh generasi tua menumpahkan darah satu demi satu, tidak dapat menghasilkan prestasi pertempuran yang luar biasa. Apakah kamu semua benar-benar berpikir kamu lebih unggul? Meng Tianzeng meraung. Tubuhnya masih muda, alisnya tajam, matanya tajam. Rambut hitamnya berserakan, kulit bersinar, pakaian perang emas melotot, mengejutkan dan mengintimidasi. 9 surga 10 bumi memiliki kesalahan, kultivasi tidak mudah bagi kami, jadi generasi muda sedikit tertinggal. Itu bukan karena orang-orang kami kurang dibandingkan dengan pihak kamu, tetapi karena lingkungan itu sendiri. Tetua Agung berkata, membawa penyesalan. Mata makhluk tertinggi semuanya berkontraksi. Mereka secara alami tahu bahwa penyakit sisa ini tetap ada. Pada saat yang sama, mereka memikirkan masalah lain. Berkultivasi di lingkungan seperti ini tidak mudah, berkali-kali mereka bahkan tidak bisa berkultivasi dengan sempurna kecuali mereka menembus batas. Namun, berapa banyak orang yang bisa menembus batas, melebihi ekstrim dari alam kultivasi? Mata makhluk tertinggi berkontraksi, menatap Meng Tianzeng. Dia jelas juga tipe orang seperti ini. Kita semua adalah makhluk tertinggi, tidak mungkin kita lebih lemah, kita semua telah mencapai level ini. Seseorang berkata dengan dingin. Namun, Meng Tianzeng berbicara dengan tindakannya. Ketika tinjunya mengacungkan, seolah-olah ratusan dan ribuan matahari surgawi digerakkan, dunia ini bergemuruh dengan kebisingan, mengguncang langit dan bumi. Tidak baik. Han Ming berteriak. Dia adalah korbannya, tidak ada yang mengerti lebih baik dari dia betapa mengerikan serangan ini. Seolah-olah seorang raja muncul, datang dari masa lalu kuno, ingin menghancurkan segalanya. Sayangnya, ada beberapa artefak abadi yang mengunci langit dan bumi, tidak peduli seberapa kuat Han Ming, dia masih tidak bisa keluar. Dia awalnya ingin menangkap kura-kura dalam toples, membunuh Meng Tianzeng di sini, tetapi tidak pernah menyangka bahwa yang pertama kali terjebak adalah dirinya sendiri. Ketika tetua besar mengacungkan tinjunya, Han Ming meraung, yang lain juga dengan panik mengambil tindakan, tetapi tidak bisa mengubah situasi ini. Makna sejati dao besar yang terkandung dalam tinju ini selalu ada, mengisi alam perang ini. Itu menghancurkan segalanya, termasuk roh primordial.
Itu karena tinju ini terhubung ke beberapa gerbang di tubuh Great Elder, cahaya jernih tak berujung, membanjiri seperti sungai besar, melonjak keluar, benar-benar menghancurkan. Menggunakan tubuh sebagai benih, ini adalah pembentukan bentuk kekuatan yang unik, semuanya mengalir keluar. Jalan ini menakutkan seperti yang diharapkan. Mata makhluk tertinggi menjadi sedingin es, menyilaukan dan menembus seperti pedang surgawi. Meng Tianzheng sebelumnya hampir mati saat berada di jalan ini, tidak berjalan sampai akhir. Namun, dia hampir berhasil, itulah sebabnya dia meraih kekuatan luar biasa. Di masa lalu, tidak ada yang tahu tentang ini. Baru sekarang dia menegakkannya, meninggalkan beberapa makhluk tertinggi yang agung terguncang. Kali ini, Han Ming putus asa, itu tidak cukup bahkan dengan bantuan yang lain. Meng Tianzheng tampaknya telah benar-benar kusut di sekelilingnya, fokus padanya sepanjang waktu, terus menyerang. Sekarang, dia bahkan lebih menggunakan kartu truf untuk memutuskan sesuatu. Kali ini, roh primordial Han Ming pecah inci demi inci, berubah menjadi hujan cahaya. Kemudian dengan cepat menjadi redup, benar-benar sekarat. Tentu saja, selama proses ini, Tetua Agung menerima 3 pukulan hebat, tetapi dia tidak ragu-ragu, masih menyerang Han Ming dengan kejam. Cahaya roh primordial itu meledak, benar-benar padam. Sementara itu, hujan cahaya dinyalakan, berubah menjadi abu. Ah, ada raungan marah terakhir. Makhluk tertinggi laut beku mati. Makhluk tertinggi meraung, melampiaskan amarah dan niat bertarungnya. Ruang di sini bergemuruh, benar-benar pecah, pemandangannya menakutkan. Han Ming terbunuh di depan wajah mereka, bahkan 4 makhluk tertinggi yang agung tidak dapat menyelamatkannya. Ini membuat semua ekspresi mereka menjadi dingin dan serius, niat membunuh melonjak tanpa henti. Jelas bahwa 4 ahli hebat sekarang menetapkan resolusi tegas untuk membunuh Meng Tianzheng. Dia meninggal. Makhluk tertinggi Han Ming benar-benar mati. Di luar hutan Heavenly Based, sekelompok orang menggigil, semuanya ngeri, karena adegan legendaris muncul. Pada saat ini, air mata surga muncul. Langit awalnya benar-benar bersih dari awan, biru tua seperti laut, tapi sekarang, hujan darah turun, mengeluarkan suara gemerisik. Darah merah gelap mendarat di puncak pohon, memercik ke bebatuan, pemandangan yang sangat mengkhawatirkan. Semua orang terguncang. Ini adalah air mata surga, sejenis penyesalan, sejenis emosi yang diekspresikan setelah kematian individu yang paling kuat. Hujan darah mengalir, hujan deras, luas dan tak terbatas. Tidak diketahui dari mana asalnya, mewarnai permukaan menjadi merah, menutupi semuanya dengan warna merah. Semua orang tercengang. Kemudian, bumi terbelah, banyak retakan seperti mata muncul, mata air berwarna darah menyembur keluar, ini adalah tangisan bumi. Adegan ini membuat semua orang terguncang. Semua makhluk asing tidak bisa membantu tetapi menekan gelombang kesedihan, dalam hati meneteskan air mata. Ini tidak bisa dikendalikan, merasa sedih untuk Han Ming. Makhluk tertinggi jatuh, langit dan bumi meneteskan air mata. Kemudian, garis-garis petir hitam muncul di langit satu demi satu, meretas dengan gila-gilaan, kebisingannya luar biasa hebat. Seolah-olah naga hitam meraung satu demi satu, mengguncang tanah kuno Desolate Border. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kerangka jatuh dari kubah langit satu demi satu, mayat semua jenis makhluk, sangat mengerikan. Dari mana mereka berasal? Dari mana mereka turun? Semua orang membuka mata surgawi mereka, dapat melihat bahwa ini semua muncul secara misterius dari kehampaan, dan tidak jatuh dari luar angkasa. Itu sangat aneh. Banyak orang menghirup udara dingin, merasa bahwa segala sesuatunya jahat. Tengkorak jatuh dari udara, kerangka itu jatuh ke tanah, beberapa dari mereka raksasa seperti gunung, beberapa sekecil bayi, pada akhirnya, mereka semua pecah, berubah menjadi bubuk putih. Darah merah cerah menghujani, bersama dengan kerangka seputih salju yang jatuh dari langit, itu terlihat sangat menyeramkan, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Adegan tidak teratur ini sama sekali tidak dapat mempengaruhi pertempuran antara makhluk tertinggi. Tetua Agung bahkan tidak takut pada Han Ming yang masih hidup, masih membunuhnya tanpa ragu-ragu, apalagi adegan ini dihasilkan dari kematiannya. Meng Tianzheng sangat heroik, bertempur hebat melawan makhluk tertinggi di sini. Namun, dia juga berdarah. Demi mengakhiri Han Ming sesegera mungkin, dia membayar harga tertentu, menerima serangan 4 makhluk tertinggi. Kalau tidak, bagaimana Han Ming bisa semudah itu dibunuh? Dia juga makhluk tertinggi, terlalu sulit untuk dibunuh. Di era yang hebat ini, jarang orang dengan level ini jatuh setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Sulit bagi makhluk tertinggi untuk mati, namun Meng Tianzheng masih membunuh satu. Ini pasti masalah besar, itu akan memicu keributan besar bahkan jika itu di sisi lain. Bunuh dia dengan cepat, jangan biarkan hal lain terjadi. Yang tertinggi dikatakan, individu ini memiliki tombak perang hitam di tangan. Selain itu, dengan jabat tangannya, sebuah dekrit hitam keluar. Itu sangat aneh, di atasnya ada satu karakter, tetapi ditutupi dengan noda darah. Dekrit hitam? Tetua Agung segera terkejut.
Dia telah mendengar hal semacam ini dari sisi lain, dikabarkan memiliki kekuatan yang tak terukur. Ketika 3 makhluk tertinggi lainnya melihat ini, mereka semua mendukungnya bersama. Keputusan hitam itu bersinar, kabut hitam memenuhi langit. Dekrit hukum itu seperti lubang hitam, menjadi lebih menakutkan. Selain itu, darah di atasnya mulai mengalir, melonjak seperti laut, bergemuruh dengan kebisingan. Pada akhirnya, itu benar-benar akan meletus sepenuhnya. Tekan dan bunuh. Makhluk tertinggi berteriak keras, mengaktifkan dekrit hukum, menyerang ke arah Meng Tianzheng. Tetua Agung Meng Tianzheng tidak lagi bertarung dengan tangan kosong. Inti pedang muncul di telapak tangannya, langsung menembak keluar, melepaskan hujan cahaya yang naik, pancaran pedang yang agung bahkan menindas matahari surgawi. Kedengarannya seolah-olah daging yang membusuk ditusuk, melepaskan suara ringan. Inti pedang abadi-abadi sangat mempesona, menembus keputusan hitam, membuat darah di atasnya menyembur keluar. Seperti yang diharapkan, seolah-olah lautan darah mengalir keluar dari keputusan hitam seperti bendungan yang meledak, akan melampaui inti pedang, melahap tetua agung. Namun, inti pedang bersinar, seolah-olah lagu tanah pemakaman terdengar, kuno dan dalam, terlebih lagi membawa jenis kesepian dan kesedihan. Suara ini sangat aneh, bahkan membuat Great Elder terkejut. 4 ahli besar asing bahkan lebih terkejut. Inti pedang ini terlalu aneh, itu jelas melepaskan hujan cahaya, jadi mengapa lagu pemakaman mereka? Dekrit hitam terbakar, berubah menjadi abu. Semua noda darah mengering, sehingga menghilang tanpa jejak. Lagu pemakaman menghilang, inti pedang menjadi sunyi lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Membunuh. Orang-orang itu meraung, perjuangan hidup dan mati harus dilakukan, tidak berakhir sampai mereka mengambil nyawa Meng Tianzheng. Itu karena Han Ming terbunuh dalam pertempuran, ini benar-benar penghinaan besar. 5 ahli besar pindah, namun salah satu dari mereka meninggal, membuat mereka semua kehilangan muka. Meng Tianzheng, kamu cukup kuat, tapi kami juga tidak lemah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Salah satu dari mereka berteriak. Armor emas Meng Tianzheng sudah mengalami kerusakan. Setelah menderita pukulan serius beberapa kali, tubuhnya diwarnai dengan darah, bahkan rambut hitamnya yang tebal memiliki beberapa bekas darah. Sosoknya tinggi dan lurus, heroik dan kuat, matanya sangat dalam, tidak merasa takut atau khawatir. Shi Hao dikelilingi dalam lingkup cahaya, terlindung di dalamnya. Dia sangat khawatir. Tetua Agung adalah 1 orang, sementara pihak lain memiliki banyak orang. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, jadi seberapa lemah mereka? Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan berbahaya. Tetua hebat, bisakah kita keluar? Dia tidak ingin Tetua Agung bertarung sampai mati. Meng Tianzheng tidak menjawab. Namun, pada akhirnya, dia mengambil tindakan, melepaskan raungan besar, mengguncang gurun besar. Dengan lambaian tangannya, diagram 10 alam di langit bergetar, bergemuruh hebat. Artefak abadi bergetar, pancaran yang dilepaskannya menutupi dunia, sangat menyilaukan. Dia ingin mengumpulkan artefak abadi itu kembali, membuat alam perang ini pecah, dan kemudian pergi. Kau ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Ketika artefak abadi berbenturan, bagaimana domain yang terbentuk bisa semudah itu dihancurkan? Makhluk tertinggi berkata dengan dingin. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Situasi saat ini cukup istimewa, beberapa artefak abadi saling bertentangan dengan kekerasan yang sama, cahaya yang mereka lepaskan saling terhubung, untuk sesaat sulit untuk dipisahkan. Banyak simbol aneh muncul di lingkungan Meng Tianzheng. Mereka sangat mempesona, seolah-olah itu adalah pola di tubuhnya. Ada beberapa jejak dao yang hebat, ini bahkan untuk armor pertempuran emas. Pola terus muncul, membuatnya terlihat semakin ilahi. Energi darahnya mendidih, seolah-olah seorang dewa perang kuno sedang bangkit. Fluktuasi yang tak tertandingi berdesir keluar, pemandangannya sangat mengejutkan. Dengan suara honglong, energi darah melonjak seperti pilar pendukung surga berbentuk naga, menjangkau keluar angkasa. Kemudian, dengan 1 tangan memegang inti pedang, yang lain memegang peti kayu busuk, Tetua Agung bergegas ke surga, menembak, benar-benar membebaskan diri, bergegas keluar dari domain yang terbentuk dari artefak abadi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Makhluk tertinggi di belakang semuanya tercengang. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan itu menakutkan, membuat tubuhnya naik ke puncak, mengaktifkan kekuatan yang melebihi norma konvensional, mempengaruhi diagram 10 alam, menghasilkan celah. Seseorang berkata dengan suara dingin. Apakah dia tidak menginginkan diagram 10 alam atau kain pembungkus mayat lagi? Ini juga bagus, kita bisa mengambilnya. Kata orang lain. Itu tidak mungkin, tidak bisa disita. Artefak abadi itu masih saling berhadapan, sulit untuk dipindahkan dalam waktu singkat. Ayo pergi sekarang, atau kita akan terjerat dalam perangkap kita sendiri. 4 sosok bergegas ke surga, juga meninggalkan alam perang ini melalui celah itu. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? 4 makhluk tertinggi yang agung mengejar. Mereka untuk sementara meninggalkan artefak abadi,
karena hal semacam ini bisa dibawa pergi setelahnya. Saat ini, tidak ada yang bisa memindahkan mereka. Membunuh. Yang memegang tombak perang hitam mengambil tindakan, menusuk ke depan. Pada saat yang sama, mereka pergi keluar angkasa, berdiri di alam semesta yang tak terbatas. Tombak perang hitam ini sangat menakutkan. Itu melepaskan kecemerlangan yang berkilauan, ujung tombaknya menakutkan, menjadi besar, kekuatannya mencengangkan. Meng Tianzeng berbalik dengan acuh tak acuh, menebas dengan pedangnya, memukul tombak ini ke samping dengan suara kiang. Tombak perang hitam itu seperti tulang belakang langit dan bumi hitam, sangat besar tak tertandingi. Dengan suara PPU, itu menusuk bintang, membuatnya meledak di tempat. Kemudian, tombak perang bergegas ke langit, menusuk ke arah Meng Tianzeng lagi, tetapi mengalami perlawanan lagi. Mereka melakukan pertempuran hebat di luar angkasa. Itu sangat intens. Orang lain tiba-tiba menghasilkan segel yang bagus. Itu sangat besar, langsung membesar, menghancurkan beberapa bintang di dekatnya, menabrak Tetua Agung. Dengan suara peng, Tetua Agung mengacungkan peti kayu busuk di tangannya, berbenturan dengannya. Mereka menyerang bersama-sama, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Ini membuat mata makhluk tertinggi asing melonjak dengan cahaya. Mereka menatap peti kayu itu. Bagaimanapun juga, hal ini luar biasa, benar-benar mampu mengirim bahkan artefak magis yang tertinggi terbang. Mengumpulkan. Orang lain melepaskan teriakan keras, mengaktifkan tungku. Itu mulai terbakar, nyala api melonjak dari dalam, ingin menyedot Meng Tianzeng ke dalam. Orang bahkan bisa melihat beberapa bintang bergerak, beberapa di antaranya tersedot masuk. Angin kencang menyapu tempat ini seperti tsunami, gelombang dahsyat yang mendatangkan malapetaka. Ketika Tetua Agung jatuh ke tungku pil, kakinya melangkah keluar, memberikan tendangan membuka tungku pil, mengirimnya terbang. Cahaya api yang menutupi langit dicurahkan, membakar asteroid dan lainnya menjadi cairan. Ini adalah pertempuran besar yang menentukan. Beberapa orang bertempur dalam pertempuran hidup dan mati, tidak mau berhenti di sini. Kemudian, dengan suara fu, tombak perang hitam menusuk dada Tetua Agung. Tombak berdarah keluar dari punggung bawahnya. Bahkan baju besi perang emas tidak bisa membantu Meng Tianzeng memblokir tombak ini, membuatnya terluka parah. Orang harus memahami bahwa ini adalah artefak magis makhluk tertinggi. Jika itu adalah makhluk lain yang ditusuk, mereka akan meledak di tempat, tidak ada yang tertinggal. Namun, Meng Tianzeng malah melepaskan raungan besar, tidak berjuang bebas dari tombak perang, malah maju ke depan di sepanjang tiang panjang tombak, membantai jalannya menuju makhluk tertinggi yang memegang tombak perang hitam. Jelas bahwa ini dilakukan dengan sengaja, menggunakan cedera tombak ini untuk ditukar dengan peluang pertempuran. Meng Tianzeng mengacungkan inti pedang, meretas ke depan dengan mematikan. Cahaya berdarah memercik keluar. Makhluk tertinggi itu praktis terbelah dua. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari batu api. Itu terlalu cepat? Tiga makhluk tertinggi di samping awalnya berpikir bahwa mereka akhirnya mengambil keuntungan, bahwa Meng Tianzeng akan jatuh, tetapi mereka malah menemukan bahwa rekan mereka terluka parah. Tindakan Meng Tianzeng adalah karena dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia dikelilingi dan diserang oleh makhluk tertinggi, jadi jika dia ingin keluar, membunuh musuhnya, dia harus membayar harga yang sesuai. Jika tidak mungkin mendapatkan hasil pertempuran dalam waktu singkat. Dia khawatir akan ada makhluk tertinggi asing lainnya yang akan bergegas. Itulah mengapa dia tidak punya pilihan, berharap untuk membunuh semua musuh dalam waktu sesingkat-singkatnya, merebut hasil pertempuran. Setelah Meng Tianzeng ditikam oleh tombak perang hitam, gerakannya tidak dibatasi sama sekali. Dia terus menyerang dengan semua yang dia miliki, melepaskan serangan ganas. Tubuh pemilik tombak perang hampir terbelah menjadi dua. Ekspresinya segera berubah, melakukan semua yang dia bisa untuk mendukung. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan tombak perang di tangannya. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mengambil tindakan. Metode makhluk tertinggi terjalin, meledak ke depan. Cahaya pedang jatuh seperti air terjun, menerangi kubah langit, membuat sejumlah besar bintang menjadi redup. Pancaran darah memercik keluar. Kali ini, Tetua Agung tidak hanya memenggal kepala orang itu, ada juga lubang berdarah yang muncul di antara alisnya. Kitab suci yang tidak bisa dihancurkan. Pemilik tombak perang merong marah. Itu karena dalam sekejap dia melepaskan senjatanya, dia sangat ingin mengaktifkan tombak perang ini, membuatnya meledak, menghancurkan Great Elder dengan cara ini. Namun, pada saat itu, tubuh Great Elder padat seperti Immortal Gold, tak tergoyahkan, sangat kuat. Selain itu, ada kekuatan luar biasa yang melonjak dari tubuhnya, menekannya. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi pemilik tombak perang hitam itu. Ini secara alami sangat berbahaya, bahkan jika dia adalah makhluk tertinggi, jika bagian ini terluka, masih ada kemungkinan dia mati. Namun, makhluk tertinggi adalah makhluk tertinggi pada akhirnya. Ruang di antara alisnya meledak dengan cemerlang, tulang dahinya bergetar hebat. Ada hukum ilahi dao besar yang muncul, menghentikan ujung pedang,
mencegahnya masuk. Namun, roh primordialnya masih mengalami kerusakan, menghasilkan retakan. Ini sangat serius. Jiwanya terluka. Ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan cedera daging, perlu dirawat dengan serius, atau hal-hal tak terduga mungkin terjadi. Di samping, jejak besar melepaskan cahaya kekacauan utama. Itu sangat besar, seolah-olah akan memenuhi angkasa luar, bergemuruh saat jatuh. Kekuatan ilahi dao besar dilepaskan, meledak ke arah Meng Tianzeng. Kemudian, tungku pil itu juga ditekan ke bawah, membantu makhluk tertinggi yang terluka parah lolos dari bencana ini. Selain itu, ada tongkat gigi serigala yang sangat besar dan berat. Orang lain mengirimnya hancur, suara gemuruh yang menggelegar segera terdengar saat turun. Namun, Meng Tianzeng tampaknya benar-benar mati, bahkan tidak menarik tombak perang hitam dari tubuhnya, masih membantai jalan ke depan, ingin mengakhiri hidup orang itu. Mata orang itu berkontraksi. Dia meninggalkan tombak perang hitam, namun masih merasa sulit untuk melarikan diri dari bencana. Pihak lain mengikutinya tanpa henti, cukup banyak menguncinya. Namun, untungnya, masih ada jarak antara inti pedang dan ruang di antara alisnya, tidak mampu menusuk tengkoraknya pada akhirnya. Jika tidak, dia mungkin mengikuti jejak Han Ming. Meskipun dia masih dalam bahaya besar, Meng Tianzeng ini terlalu gagah berani, membidik tulang depannya. Inti pedang mengambil dan mengirimkan cahaya ilahi, menusuk keluar membunuh. 3 orang di belakang semuanya membawa niat membunuh. Kematian Han Ming dikatakan dan dilakukan, sekarang, Yi Gu juga dalam bahaya. Jika kecelakaan lain terjadi, maka itu benar-benar tidak terbayangkan. 5 ahli hebat datang untuk mengambil tindakan, jika 2 mati, maka ini jelas merupakan penghinaan yang luar biasa, terlebih lagi masalah besar. Namun, mereka harus mengakui bahwa Meng Tianzeng terlalu kuat, apalagi sangat menentukan. Bahkan dengan tombak perang hitam yang menusuk dadanya, dia masih terus menyerang dengan kejam. Ini adalah seseorang yang berani bertarung sampai mati. Membunuh. Yi Gu meraung. Dia ingin menggunakan tombak perangnya, karena itu adalah artefak magisnya. Dia ingin membuat tubuh Great Elder terbelah. Namun, cahaya ilahi melonjak di sekitar tubuh Meng Tianzeng seperti tungku besar, mengelilingi tubuhnya, mengisolasi dia dari dunia luar. Tombak perang hitam itu tidak bergerak sedikit pun. Membunuh. Tetua Agung berteriak. Energi pedang menghasilkan 1000 fatamorgana, meretas keluar. Garis demi garis cahaya ilahi merobek kubah langit, pemandangan itu menakutkan. Di belakang, jejak besar, tungku pil, dan klub gigi serigala semuanya bergegas, menyerang Meng Tianzeng dengan membunuh. Dia bergerak keluar, menghindari atau menghadapi mereka dengan teknik yang berharga. Namun, selama ini, dia masih terus maju, ingin mengakhiri Yi Gu. Kamu pikir kamu masih bisa melakukan caramu kali ini? Sudah waktunya bagi kamu untuk membayar harganya. Mati saja. Seseorang berteriak dari belakang. Han Ming terbunuh justru karena Meng Tianzeng habis-habisan, tidak ragu-ragu untuk mengambil luka serius untuk habis-habisan. Saat ini, orang-orang ini melihat bagaimana dia bertindak, merasa seperti dia ingin pergi keluar melawan Yi Gu, itulah sebabnya mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan ini. Ini adalah pemandangan yang aneh. Tetua Agung mengejar Yi Gu, sementara 3 lainnya mengejarnya, menghasilkan situasi yang cukup aneh. Teknik berharga meletus antara langit dan bumi, senjata melepaskan suara bergema. Beberapa bintang runtuh saat mereka lewat. Pertempuran ini sangat intens, mereka semua bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Ini terutama terjadi pada Tetua Agung. Tombak hitam ditusukkan ke tubuhnya, darah menetes, mewarnai armor emas menjadi merah, rambut hitam panjang berserakan, penampilannya saat ini sedikit serius dan mengaduk. Namun, tepat ketika mereka berpikir bahwa Meng Tianzeng terluka, hampir menyerah, tombak perang di tubuhnya tiba-tiba bersinar, menyilaukan hingga ekstrim, menembus dadanya dan terbang keluar dari punggungnya. Serangan ini terlalu gemilang, tombak perang hitam bersinar, merobek kubah langit. Bintang-bintang di sekitarnya semua bergoyang, alam semesta bahkan tampak seperti akan runtuh. Ini terjadi sangat tiba-tiba. Tombak perang hitam membawa darah esensi Great Elder, bergerak secepat kilat, merobek layar cahaya di belakangnya, menusuk dada makhluk tertinggi dengan suara fu. Orang itu tercengang, karena ini terjadi terlalu cepat. Tombak perang itu memadatkan simbol-simbol yang kuat, berkedip-kedip dengan simbol-simbol kitab suci yang tak terkalahkan. Awalnya, Meng Tianzeng justru akan habis-habisan melawan Yi Gu, jadi orang-orang di belakang tidak pernah berharap dia berbalik dan menyerang mereka, mengubah target. Makhluk tertinggi yang terluka Kong Tuo meraung marah. Dia melepaskan tombak perang, darah mengalir keluar dari dadanya. Kemudian, energi darah meletus, dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka. Apakah kamu pikir kamu dapat mengubah apapun dengan melukaiku? Kita adalah makhluk tertinggi, terlalu sulit bagi kita untuk dikuburkan di dunia ini. Jika kamu ingin mengambil hidup aku, maka tunjukkan aku beberapa keterampilan nyata. Kamu benar, pertempuran antara makhluk tertinggi benar-benar harus mengungkapkan keterampilan sejati.
Tetua Agung menjawab dengan tenang. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas, bertarung sengit melawan orang itu. Yigu yang dikejar lebih dulu sudah berhenti, dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka. Ruang di antara alisnya sangat cemerlang, roh primordial yang rusak juga menyembuhkan. Ah, Kong Tuo tiba-tiba berteriak, karena meskipun dadanya yang ditusuk oleh tombak perang hitam pulih, ada bola cahaya yang dinyalakan, mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Apa ini? Roh primordialmu memasuki tubuhku? Dia hanya tidak berani percaya apa yang dia lihat. Itu karena Meng Tianzeng jelas-jelas bertarung sengit dengannya, tetapi mengapa ada bola cahaya di dalam tubuhnya? Itu seperti roh primordial yang ingin menguasai dagingnya. Kalian semua hanya melihat kitab suci yang tidak dapat dihancurkan yang aku kembangkan, sama sekali tidak menyadari kemampuan ilahi yang bahkan lebih aku kuasai. Tetua Agung berkata dengan dingin. Seni Yin Yang. Ekspresi makhluk tertinggi berubah. Ini adalah seni surgawi kuno yang aneh yang memiliki kekuatan tak terukur. Langit dan bumi dihasilkan dari Yin dan Yang. Dao Agung dapat diuraikan melalui Yin dan Yang, jadi karena seni surgawi kuno ini berani menggunakan ini sebagai namanya, itu secara alami sangat kuat. Pada kenyataannya, itu memang luar biasa. Tidak hanya itu bisa menumbuhkan energi Yin dan Yang, bahkan untuk sementara bisa membuat roh primordial pecah menjadi dua roh. Itu aneh dan tak terduga, kuat tak tertandingi. Selain itu bisa membagi energi darah menjadi dua, untuk sementara membentuk fisik diri sejati lainnya. Baru saja, tombak perang hitam membawa darah esensi Great Elder, menyembunyikan roh primordial di dalamnya. Itu menembus tubuh Kong Tuo, secara alami membawa makna yang lebih dalam. Sekarang menunjukkan kekuatannya. Di dalam tubuh Kong Tuo, sebuah bola darah berkilauan bersinar, membungkus roh primordial. Itu dengan cepat membesar, melepaskan raungan yang hebat. Seolah-olah dewa perang akan berjuang bebas dari tubuh Kong Tuo, ingin menghancurkan daging Kong Tuo berkeping-keping. Hanya setengah roh primordial yang sepele, namun kamu berani memasuki tubuhku? Hari ini, aku akan benar-benar memurnikan kamu. Kong Tuo menjadi tenang. Seluruh tubuhnya bersinar, energi darah menjadi kacau, ingin memurnikan roh primordial dari Tetua Agung itu. Tiga lainnya juga semuanya bergerak, menyerang habis-habisan. Orang bisa melihat dewa perang bangkit kembali di dalam tubuh Kong Tuo, ingin berjuang bebas. Tubuh Kong Tuo seperti Raja Iblis yang tak tertandingi, mengaum, dengan cepat menekannya, membuat lingkup energi darah dan roh primordial itu menjadi lebih kecil, seolah-olah benar-benar dilahap. Kapak pembelah surga. Meng Tianzeng merong, menyerang Kong Tuo. Tubuh Kong Tuo sangat terguncang. Roh primordial itu bersinar, sementara itu, gumpalan darah esensi itu berubah menjadi kapak perang, merah tua dan mencolok. Itu dipegang di tangan sosok kecil roh primordial itu, mengacungkan, meretas di sana. Tidak baik. Ekspresi yang lain berubah. Yang disebut kapak pembelah surga adalah salah satu metode rahasia Dao abadi kelas atas. Itu memadatkan darah esensi seseorang, berubah menjadi kapak, yang dikenal mampu membuka langit dan bumi baru. Ini terlalu menakutkan. Roh primordial yang terpisah dari Meng Tianzeng membawa darah esensi, ini sebenarnya untuk melepaskan serangan dari dalam tubuh musuh. Tubuh Kong Tuo terkoyak, bahkan roh primordial terbelah dua. Tubuh sejati Meng Tianzeng tiba. Dengan inti pedang abadi di tangan, dia meretas dengan gila-gilaan. Energi pedang tidak ada habisnya. Dari waktu ke waktu, bintang-bintang besar diretas, pemandangannya benar-benar mengerikan. Kong Tuo yang menyedihkan dimusnahkan begitu saja. Hujan darah mengalir dari langit dan bumi, kerangka yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Adegan tidak teratur dari kematian makhluk tertinggi turun sekali lagi. Kali ini, ekspresi dari tiga makhluk tertinggi yang tersisa berubah. Ini hanya satu Meng Tianzeng, namun dua makhluk tertinggi yang agung meninggal. Ini tak tertahankan. Sekarang, hanya tiga orang yang tersisa. Mungkinkah orang lain masih ingin menebangnya juga? Meng Tianzeng merong. Roh primordial dan energi darah itu kembali, menjadi satu roh primordial lagi. Sementara itu, sekarang, kapal raksasa muncul di luar tubuhnya. Ini diringkas dari darah esensi yang dilepaskan dari tubuhnya. Kapak pembelah surga. Metode rahasia ini sangat menakutkan. Di era besar terakhir, ketika keberadaan yang tak tertandingi menampilkannya, itu sebelumnya telah menebang sosok yang tak tertandingi dari sisi lain. Meng Tianzeng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengubah alam semesta, membunuh kami? Membunuh. Pertempuran besar menjadi semakin intens. Mereka bertempur tanpa memperhatikan keselamatan pribadi, melakukan pertempuran menentukan lainnya. Pancaran darah mengalir ke langit, mewarnai luar angkasa menjadi merah. Itu karena pada saat ini, Meng Tianzeng menyingkirkan inti pedang abadi, memegang kapak pembelah surga di tangannya, melepaskan setengah dari tubuh Yigu, benar-benar memberikan kerusakan fatal. Tiba-tiba, Tetua Agung terkejut, menjadi waspada. Dia melihat ke suatu arah. Segera setelah itu, dia berhenti, dengan cepat mundur.
Itu karena beberapa sosok tiba-tiba muncul dari arah hutan binatang surgawi, bergegas dari sisi lain. Bala bantuan yang mengerikan telah tiba. Meng Tianzeng tidak tinggal lebih lama lagi, dengan cepat bergegas ke arah Imperial Pass. Pada saat yang sama, diagram 10 alam, kantung langit dan bumi, dan lainnya, setelah bentrok selama beberapa waktu, akhirnya berpisah. Artefak abadi bersinar, mengguncang langit dan bumi. Suara-suara itu memekakkan telinga. Senjata abadi terbang ke arah yang berbeda, disingkirkan oleh orang-orang yang mengaktifkannya masing-masing. Imperial Pass yang megah menjulang di antara langit dan bumi. Tetua Agung membawa Shihao bersamanya, melaju menuju Imperial Pass, berhasil membantai jalan mereka kembali. Shihao terkejut. Tetua Agung terus-menerus membunuh makhluk tertinggi. Jika bukan karena bala bantuan menakutkan yang datang, pencapaiannya mungkin akan lebih gemilang. Imperial Pass tepat di depan mereka, kuat dan mengesankan. Pandangannya yang sederhana dan kuno membawa tanda-tanda perubahan besar. Kota ini dibentuk melalui bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, meskipun penampilannya kuno, itu megah dan menindas, seolah-olah seluruh alam semesta hancur. Sosok Meng Tianzeng tinggi dan lurus, berdiri di depan Imperial Pass. Armor emasnya compang-camping, membawa jejak darah merah tua, rambut hitam tebal tersebar ke pinggangnya. Matanya sangat dalam, penuh kedalaman, aura heroik tertahan. Saat ini, dia memiliki penampilan tahun emasnya. Tetua hebat, tidak ada yang salah, kan? Shihao bertanya. Dia sangat khawatir. Baru saja, Tetua Agung bertarung sambil bermandikan darah, satu orang benar-benar membunuh dua makhluk tertinggi, gayanya tak tertandingi. Jika bukan karena insiden yang tak terduga itu, bahkan bala bantuan yang lebih kuat datang dari hutan binatang surgawi, Meng Tianzeng bahkan mungkin telah membunuh makhluk tertinggi ketiga. Sebelum pergi, dia sudah membelah tubuh pihak lain menjadi dua bagian. Seberapa besar pencapaian yang mengguncang dunia ini? Jika berita ini keluar, itu akan mengguncang seluruh dunia di bawah langit. Mungkin ini adalah pertempuran paling mengejutkan di era hebat ini, bagaimanapun juga, ini adalah pertempuran di puncak Daofana. Tetua Agung tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Sebuah altar muncul di telapak tangannya, sangat kecil, hanya setinggi kepalan tangan. Ini melepaskan kecemerlangan, dan kemudian menghasilkan sebuah bagian. Segera setelah itu, Shihao dan Meng Tianzeng menghilang dari lokasi aslinya, memasuki lorong itu, melanjutkan ke kota Kaisar. Pada saat yang sama, beberapa sosok di gurun besar berteriak, melepaskan raungan yang mengguncang dunia. Seluruh gurun emas terbalik. Orang bisa melihat sisa-sisa kerangka tak berujung di bawah gurun, semuanya dari makhluk yang mati di masa lalu. Mereka semua adalah tulang dewa, naik dan turun di dalam gurun, pemandangan yang menakjubkan. Beberapa sosok berdiri di depan Imperial Pass, ekspresi mereka semua dingin, membawa niat membunuh yang kuat. Namun, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak bisa masuk ke kota ini. Selain itu, lebih jauh lagi, ada beberapa sosok lagi, aura mereka semua melonjak, sangat menakutkan, energi darah yang mereka lepaskan menutupi matahari dan bulan. Makhluk tertinggi asing mengejar. Setelah datang ke sini, mereka hanya bisa menahan penyesalan mereka. Tidak ada jalan bagi mereka untuk masuk. Tidak akan lama sebelum pihakku mengetuk pintumu, benar-benar membuka kota kuno ini. Seseorang berkata dengan dingin. Pada saat ini, cahaya bersinar dari dalam kota. Ini adalah lapangan umum, ruang yang ditempati sangat luas, pasukan besar biasanya berangkat dari sini. Seseorang bergerak melalui ruang, memasuki kota melalui lorong. Itu pasti pasukan lain yang pergi mencari Huang yang kembali. Sangat disesalkan, hutan binatang surgawi telah dikepung, tidak ada yang bisa masuk. Huang benar-benar terlalu sial, sekarat sebelum waktunya. Dia terjebak di sana, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Jelas bahwa berita tentang apa yang terjadi di luar Desolate Border kembali, menarik perhatian semua orang di kota. Tentara besar asing berjaga di luar hutan binatang surgawi, mengerahkan kekuatan besar, niat membunuh meluap ke surga. Imperial Pass sudah lama mendengar tentang ini, memperhatikan ini sepanjang waktu. Namun, tempat itu adalah tempat yang berbahaya. Selain itu, setelah beberapa lusin pasukan dikirim, kebanyakan dari mereka disarankan untuk kembali oleh Tetua Agung, tidak membiarkan mereka mengambil risiko. Ada beberapa yang bersikeras untuk pergi, tetapi pada akhirnya, mereka kembali. Ketika mereka melihat pasukan besar lapis baja mengelilingi hutan binatang surgawi, mereka hanya bisa menghela nafas. Bisakah Senior Meng Tianzeng berhasil? Beberapa orang membawa harapan, mengatakan seperti ini, berharap dia bisa berhasil membawa Huang kembali. Sekarang, banyak orang tahu bahwa Huang memperoleh peti kayu dari luar Desolate Border. Sisi lain menjadi gila justru karena ini, item ini pasti terlalu terpengaruh. Aku mendengar bahwa Huang terus-menerus membunuh musuh asing, benar-benar tak terbendung saat dia masuk dan keluar, sangat mencengangkan. Beberapa laporan rahasia kembali, memicu keributan besar.
Ketika pihak lain memburu Huang, beberapa ahli muda meninggal. Ini membuat beberapa anak muda berdarah panas menjadi bersemangat, yang sebelumnya bersorak karena ini. Mereka datang, muncul di sini. Semua orang melihat ke arah alun-alun. Ada altar raksasa di sana. Terlepas dari apakah itu pergi atau kembali ke kota, mereka semua harus diperiksa dengan cermat oleh formasi, diperiksa, bahkan jejak kehidupan diperiksa untuk memastikan keamanan Imperial Pass. Itu sebabnya terlepas dari apakah banyak orang yang melewati atau hanya satu atau dua, itu akan selalu membutuhkan sedikit waktu. Surga, ini Senior Meng. Ah, mataku tidak menipuku kan? Siapa yang aku lihat? Huang, kembali. Di dalam gerbang kota, di sekitar alun-alun, sekelompok orang berteriak ketakutan, hanya menolak untuk mempercayai semua yang mereka lihat. Sosok tegak dan tinggi mengenakan pakaian emas compang-camping muncul, bahkan rambutnya berlumuran darah, dia membawa Huang kembali ke kota Kaisar. Dia berdiri di altar, tampak seperti dewa perang yang kembali. Beberapa orang menggosok mata mereka, memastikan bahwa mereka tidak salah lihat. Mereka kemudian meledak dalam sorak-sorai. Kekuatan ilahi Senior Meng tak tertandingi, benar-benar membantai jalan kembali, membawa Huang bersamanya. Surga, kepahlawanannya benar-benar tak tertandingi. Pasukan besar asing mengepung hutan binatang surgawi, begitu banyak makhluk tertinggi yang mengawasinya, namun tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan Senior Meng untuk membawa Huang kembali. Semua orang tahu bahwa Meng Tianzheng pasti mengalami pertempuran yang sangat menakutkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa keluar dari pengepungan mereka, dengan aman membawa Shi Hao kembali ke Imperial Pass? Mereka tahu bahkan tanpa meluangkan waktu untuk memikirkannya bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan yang menyentuh tingkat makhluk tertinggi, bentrokan raksasa yang luar biasa yang tak terbayangkan. Tubuh Meng Tianzheng berlumuran darah, baju besinya compang-camping, ini cukup untuk menjelaskan beberapa hal. Ini hanyalah pertempuran hebat antara makhluk tertinggi. Seberapa pahit dan intens itu? Bahkan untuk melawan makhluk tertinggi tanpa mati, kembali hidup-hidup, ini adalah kemenangan terbesar. Aku akan membuat laporan. Segera setelah itu, berita menyebar. Namun, itu tidak secepat kecepatan Meng Tianzheng. Sebuah jalan emas besar muncul di bawah kakinya, membawa Shi Hao menjauh dari tempat ini, langsung menuju ke kedalaman Imperial Pass. Ini adalah keajaiban. Huang kembali, tidak jatuh di tempat bahaya Desolate Border. Berita ini benar-benar mengejutkan, mengguncang Imperial Pass, membuat semua pihak terpana. Itu karena sebelumnya, semua orang mengira Shi Hao akan mati di luar, tidak mungkin dia bisa kembali. Namun, Meng Tianzheng menggulingkan segalanya sendirian, bermandikan darah, menang dan kembali. Semua Imperial Pass meledak menjadi keributan. Meskipun kota itu sangat besar, tanah yang didudukinya sangat besar, ketika berita dirilis, hampir seluruh kota meledak. Ini adalah urusan besar. Itu karena Huang memperoleh harta tertinggi. Ini memicu perhatian pihak lain, ingin merebutnya kembali, tetapi dia berhasil melewatinya. Apakah peti kayu busuk itu dibawa kembali? Banyak orang memperhatikan hal ini, sangat ingin tahu. Ini terutama terjadi pada beberapa kekuatan besar. Tentu saja, semua pihak juga terkejut dengan kekuatan Meng Tianzheng. Seberapa hebat keterampilan ilahinya? Satu orang berbaris ke pasukan tak berujung pihak lain, menyelamatkan muridnya dan kembali. Kekuatan surgawi yang melengkung, Senior Meng tidak ada bandingannya. Jika lingkungan tidak berubah, dia akan lama mencapai keabadian. Di mana Huang? Kita harus bertemu dengannya, terlebih lagi bertemu dengan Senior Meng. Banyak orang berteriak, menangis, sangat gelisah. Setelah mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka ingin tahu apa yang terjadi di luar Desolate Border. Jalan emas besar melewati kota Kaisar, membentang untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu li. Sepanjang jalan, Tetua Agung tiba-tiba turun bersama Shi Hao. Ah, ini Senior Meng. Ketika seseorang melihat mereka, tenggorokannya langsung kering. Kemudian, sekelompok orang bergegas mendekat, menyapa mereka dengan sopan, mata mereka menyala-nyala. Tetua Agung saat ini, tanpa diragukan lagi, seperti perang abadi, membuat banyak orang merasa kagum yang tak tertandingi. Tolong jangan ganggu Tetua Agung untuk saat ini, dia bertarung sengit dengan beberapa makhluk tertinggi, dia sendiri juga terluka. Shi Hao berkata, sangat khawatir. Apa? Yang lain terkejut. Dia melakukan pertempuran yang menentukan sendirian melawan beberapa makhluk tertinggi? Seberapa kuat ini? Itu benar-benar heroik dan mendominasi. Apakah hasilnya? Meskipun mereka tahu bahwa Tetua Agung tidak terluka, kembali dengan damai, banyak orang masih diliputi oleh emosi. Tetua Agung membunuh dua makhluk tertinggi agung berturut-turut, melukai yang lain dengan serius. Jika bukan karena lebih banyak makhluk yang muncul dari sisi lain, pencapaian Tetua Agung mungkin akan lebih mulia, kata Shi Hao. Tempat ini benar-benar meletus. Banyak orang merasa darah mereka mendidih. Ketika mereka melihat Tetua Agung muda dan heroik saat ini, semua mata mereka terbakar habis, merasakan kekaguman dan rasa hormat yang tak tertandingi. Meningkatkan kekuatan surgawi Imperial Pass aku,
Senior Meng adalah pahlawan surgawi. Beberapa orang berteriak. Ikuti aku. Meng Tianzheng berkata kepada Shi Hao. Ada wilayah pegunungan di depan yang melonjak dengan energi kacau. Tetua Agung membawa Shi Hao ke hutan pegunungan. Ada istana raksasa yang sangat kuno di dalamnya. Ini adalah salah satu tempat di mana Tetua Agung biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Yang lain berhenti, tidak bisa masuk. Senior, bagaimana perasaanmu sebenarnya? Shi Hao merasa semakin khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Tetua Agung. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia dengan cepat menghasilkan botol giok, di dalamnya ada daun berkilau yang membawa aroma yang kaya. Justru daun obat abadi yang diperolehnya belum lama ini. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, tidak menerimanya. Banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya, seperti porselen retak, benar-benar menakutkan, seolah-olah tubuhnya bisa pecah kapan saja. Sayang sekali, aku hanya sedekat itu. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, berkata sambil menghela nafas. Pikiran Shi Hao langsung jatuh. Kau tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit menyesal, jika metode serangan dan tempering itu sedikit lebih besar, mungkin itu akan menjadi peluang besar. Kata Tetua Agung. Kemudian, dia menjelaskan kepada Shi Hao bahwa metode kuno yang dia kembangkan sangat istimewa. Aku sebelumnya menggunakan tubuh sebagai benih, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, sehingga hampir mati dalam prosesnya, kemudian terlahir kembali di dalam abu. Kali ini, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki tubuh aku, tetapi jumlah kekuatannya tidak cukup. Kata-kata Great Elder segera membuat Shi Hao terkejut dan tercengang. Kultivasi Tetua Agung telah mencapai momen kritis, dengan sengaja bertarung langsung dalam pertempuran besar, melepaskan banyak teknik dan metode, ingin meminjam makhluk-makhluk tertinggi itu untuk meredam tubuhnya sendiri, membantu dirinya sendiri melakukan transformasi penting. Ini secara alami sangat berbahaya? Itu karena setiap gerakan dari musuh mengancam nyawa. Shi Hao merasa bahwa Tetua Agung mungkin lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan dalam pertempuran itu. Tempering tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Aku ingin memasuki pengasingan, cobalah untuk menembus batas. Kata Tetua Agung. Pada saat yang sama, luka-lukanya benar-benar tidak ringan. Ketika dia berbicara di sini, dengan mengangkat tangannya, telapak tangannya bersinar. Peti kayu busuk muncul. Sebelumnya, dia menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menyembunyikan aura peti kayu itu. Sekarang, dia memegangnya di tangannya, dengan hati-hati memeriksanya. Pada akhirnya, Tetua Agung menghela nafas. Dia juga tidak menemukan apa-apa. Dia sudah memeriksanya dengan hati-hati saat bertarung dalam pertempuran besar sebelumnya. Tetua Agung mengembalikan peti kayu itu kepada Shi Hao, karena dia tidak punya cara untuk membukanya. Kamu membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya kali ini, membuat pihak lain menderita kerugian besar. Jangan meremehkan, beritahu semua orang apa yang terjadi. Kontribusimu kali ini terlalu besar, klan batu di Imperial Pass seharusnya bisa membebaskan diri dari dosa. Tetua Agung memperingatkan. Shi Hao membungkuk hormat. Dia benar-benar merasakan kekaguman terbesar untuk Tetua Agung. Jika Tetua Agung tidak mengambil tindakan, dia pasti tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Pergilah. Tetua Agung menutup matanya. Dia harus memasuki pengasingan, yang pertama karena dia ingin melakukan transformasi yang hebat, yang kedua karena luka-lukanya benar-benar serius. Shi Hao meninggalkan istana raksasa. Dia membawa peti kayu busuk di tangannya, tiba di dunia luar. Ini memicu kegemparan. Ketika beberapa orang melihat peti kayu di tangannya, mereka langsung tahu apa itu. Peti inilah yang menyebabkan pasukan besar asing melakukan gerakan hebat, tidak ragu-ragu untuk menempatkan diri mereka dalam bahaya, mengelilingi hutan binatang surgawi, pegunungan pengobatan ilahi dan tempat-tempat lain. Itu benar-benar mengejutkan. Ini peti kayu itu? Suara beberapa orang gemetar, beberapa bahkan lebih lama lagi, ingin melihat apa yang istimewa dari tempat ini. Shi Hao tidak menghentikan mereka, malah bertindak cukup murah hati, membiarkan mereka terlihat sesuka hati. Itu karena terlepas dari apakah itu dia atau Tetua Agung, tidak ada dari mereka yang memiliki cara untuk melihat melalui misteri yang mendalam. Jika seseorang bisa memikirkan cara untuk membukanya, maka segalanya menjadi lebih baik. Di mana Shi Hao? Di mana Huang sekarang? Sementara itu, sekelompok besar anak muda bergegas dari kejauhan, berteriak dan berteriak. Mereka semua adalah orang-orang yang akrab. Misalnya, Cao Yusheng, Chang Gongyan, 4 Phoenix keluarga Wei, semut bertanduk surgawi, dan lainnya, sekelompok besar bergegas. Ketika mereka menerima berita tentang kembalinya Shi Hao, mereka semua terkejut. "Shi bocah, kamu kembali, namun kamu tidak menunjukkan dirimu di depan kami." Kelinci kecil itu bahkan lebih berteriak dengan suara wawa. Seolah-olah dia tidak pernah tumbuh dewasa. Sejak Shi Hao pertama kali bertemu dengannya, dia selalu terlihat seperti remaja, putih seperti batu giok, rambut perak tergantung di pinggangnya, mata besar seperti batu rubi. 10 Raja Mahkota, Shi Yi,
6 Raja Mahkota Ning Chuan dan yang lainnya juga datang. Mereka semua terkejut. Ketika mereka mendengar Shi Hao kembali hidup-hidup, mereka semua tergerak. Selain itu, Su Tuo Agung, Taois Qi Gu dan yang lainnya juga datang. Bahkan keluarga Wang dan keluarga Jin juga datang, misalnya Wang Shi dan Jin Zhan berkumpul. Mereka terlalu terkejut, tidak pernah berharap Shi Hao berhasil melewatinya. Benar-benar monster. Begitu banyak hari berlalu, namun dia masih bisa kembali hidup-hidup, berhasil menunggu sampai Meng Tianzheng menyelamatkannya. Ini adalah kata-kata orang-orang keluarga Wang. Mereka semua bergegas dengan cepat. Itu karena item yang Shi Hao bawa kembali sangat penting, membuat semua kekuatan besar bergerak. Mereka semua ingin lebih mengerti. "Si bocah, kamu benar-benar hidup. Hidupmu benar-benar keras kepala." Kelinci kecil itu berteriak dengan berlebihan, berlari. Itu karena sekarang, dia sudah melihat Shi Hao. Adapun semut bertanduk surgawi, dia bahkan lebih berteriak, berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas. Sementara itu, ada juga kaisar kupu-kupu yang bergegas dengannya, juga menyilaukan dengan kecemerlangan. "Shi Hao, kamu benar-benar tidak sederhana. Kamu benar-benar berhasil melewatinya." Cao Yusheng berteriak. Begitu banyak orang bergegas, tetapi ketika Shi Hao melihat Cao Yusheng, dia langsung terguncang. Dia tidak akan melupakan orang-orang dan peristiwa yang terjadi di wilayah pemakaman kuno. Orang itu, Cao Yusheng setelah bertahun-tahun tanpa akhir, adalah seorang teman lama yang muncul sendirian setelah dikubur entah sudah berapa generasi. Apa yang akan terjadi bertahun-tahun dari sekarang? Shi Hao tidak tahu bahkan sekarang. Cao Yusheng di depan matanya secara bertahap bergabung dengan Taois gemuk itu. Shi Hao terguncang, ada banyak hal yang terlalu sulit untuk dikatakan. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah kelinci kecil itu. Orang harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, Cao Yusheng dengan serius memperingatkannya untuk merawat Lunar Jade Rabbit dengan baik, karena masa depannya menghilang. "Apakah kamu sudah menjadi bodoh? Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mengapa kamu terlihat sangat konyol setelah melihat kami?" Kelinci giok bulan menggoda. Pada kenyataannya, mereka semua sangat tersentuh, sangat gembira karena Shi Hao dapat kembali hidup-hidup. Namun, mereka tidak ingin menunjukkan kekhawatiran masa lalu mereka, jadi mereka semua bertingkah semarak di sini. "Kami semua sebelumnya meninggalkan kota, ingin menyelamatkanmu dari hutan binatang surgawi, tapi kami semua dikirim kembali dengan lambaian lengan Great Elder," kata Cao Yusheng. Chang Gongyan mengangguk dari samping. Saat itu, darah anak-anak itu mendidih, semuanya ingin menyelamatkan Huang, tetapi mereka dihentikan. Kakak Huang bisa kembali dengan selamat hidup-hidup benar-benar hal yang menggembirakan, yang patut dirayakan. Pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan 10 Raja Mahkota berjalan mendekat. Biasanya, dia tidak terlalu dekat dengan Shi Hao, tetapi saat ini, dia juga berbicara, "Aku juga ingin menyelamatkan kamu, tetapi aku dikirim kembali." "Shi Hao, kamu baik-baik saja kan?" King Yi muncul. Setelah memasuki Imperial Pass, dia selalu berkultivasi dengan pahit, selalu berkultivasi dalam pengasingan. Ada tokoh-tokoh hebat yang memberinya petunjuk. Itu karena dia sepertinya memiliki hubungan dengan Immortal King Yu dari era besar terakhir. Ada benih api yang menemaninya di sisinya, sebelumnya memproyeksikan beberapa masa lalu Immortal King Yu. Baru-baru ini dia keluar dari pengasingan. Ketika dia mengetahui masalah Shi Hao, dia sangat khawatir, hanya hari ini ada kabar baik. Penyihir itu juga muncul, memperlihatkan senyum tipis, memancarkan pesona. Bahkan sekarang, dia masih berdiri melawan King Yi dan Yu Chen. Di 3000 provinsi, ada sekte mending surga dan sekte pemutus langit, sementara di 9 langit di atas, ada surga mending Dao dan Sky Severing Dao, yang dikenal sebagai warisan umur panjang. Mereka berdua sekte yang kuat, sebanding dengan keluarga umur panjang. Sekelompok orang bergegas, itu benar-benar terlalu hidup di sini. Shi Hao tersentak kembali ke kenyataan, menanggapi mereka satu demi satu, terutama King Yi. Sejak dia memasuki Imperial Pass, sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Selain itu, bahkan ada beberapa hal ambigu yang terjadi di antara mereka berdua sebelumnya. "Hanya hal-hal seperti apa yang kamu lakukan? Apakah kamu baru saja menemukan peti ini, dan ini membuat pihak lain membuat keributan besar, mengerumuni kamu?" Kelinci kecil itu bertanya. Shi Hao tertawa keras dan berkata, "Ini peti itu. Kalian semua bisa memeriksanya sendiri." Dia menyerahkannya. Akibatnya, sekelompok orang mendorong dan mendorong, semuanya ingin menjadi yang pertama melihatnya. Sayap besar menyapu, 10 Raja Mahkota dan Immortal yang diasingkan berhadapan, keduanya ingin menjadi yang pertama mendapatkannya. Pada akhirnya, bahkan jenius keluarga umur panjang Imperial Pass Tuo Gu Yulong dan pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong mengulurkan tangan, bersaing satu sama lain. Tentu saja, ini tidak akan habis-habisan, hanya semacam pertukaran petunjuk yang positif, sangat damai. Mereka semua menampilkan beberapa metode. "Wawa, ini milikku.
Apakah kamu semua tidak melihat bahwa aku yang pertama merebutnya? Biar aku lihat dulu. Semut tanduk surgawi berteriak. Ketika semua orang melihat ini, mereka langsung terdiam. Dia bilang dia merebutnya, tapi orang ini hanya seukuran jari, sekarang berbaring di atasnya. Ternyata menjadi kecil memiliki banyak manfaat, gumam Cao Yusheng. Jika kamu tidak mau menerimanya, maka aku akan memukulmu sampai kamu melihat bintang. Semut bertanduk surgawi berteriak. Dengan suara hong, tinju emasnya membesar, menghantam wajah Cao Yusheng, membuatnya terbang. Kecambah, semut bodoh. Setelah menerima serangan mendadak ini, Cao Yusheng berteriak dengan marah. Haha, semua orang tertawa. Di kejauhan, Wang Shi terdiam. Dia melihat semua orang tertawa dan bersorak, tetapi tidak punya cara untuk pergi. Itu karena hubungan antara keluarga Wang dan Xi Hao benar-benar terlalu buruk. Secara alami ada beberapa orang dari keluarga Wang di sini, semuanya datang untuk peti kayu. Mereka semua menyaksikan dengan tenang dari samping, ekspresi mereka dingin. Kebanggaan surga keluarga Jin di generasi ini, Jin Zhan, juga ada di sini. Dia dalam hati mengeluarkan dengusan dingin. Dia dikenal sebagai kebanggaan surga dari satu generasi, salah satu individu paling kuat dari generasi ini, dia tidak pernah menerima Xi Hao. Namun, saat ini, mereka berada di titik kritis, tidak mungkin dia bisa memprovokasi pihak lain. Ini akan menarik rasa jijik orang lain, membawa kemalangan pada dirinya sendiri. Putri Yao Yu tersenyum. Dia menatap Wang Shi, dan kemudian berjalan menuju Xi Hao. Dia selalu berselisih dengan Wang Shi, keluarganya sangat mendukung tetua agung Meng Tianzheng. Kain pembungkus mayat Raja Abadi justru dipinjamkan oleh keluarganya. Shi bocah, ceritakan sedikit tentang apa yang terjadi, apa yang akhirnya kamu temui di luar. Lunar Jade Rabbit adalah orang yang bertindak dengan sedikit menahan diri, sudah bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi di sepanjang jalan. Rombongan meninggalkan wilayah pegunungan ini, menuju tempat yang subur, bersiap untuk mengadakan pesta terbesar. Aku telah melihat segala sesuatu yang bisa dilihat, pewaris Gu Clan, yang disebut kaisar muda yang hebat, keturunan He Wushuang, bahkan ada lebih banyak monster tua yang tak terhitung jumlahnya. Xi Hao menghela nafas dalam hati. Dia bahkan melihat makhluk tertinggi, menghadapi mereka dari jarak dekat. Bagaimana kamu hidup? Apakah kamu berkelahi dengan mereka? Berapa banyak yang kamu bunuh? Salah satu dari 4 Phoenix keluarga Wei bertanya karena penasaran. Aku benar-benar membunuh beberapa dari mereka. Jika aku memasukkan orang-orang yang aku bunuh secara tidak langsung, setidaknya ada beberapa ribu aku rasa. Kata Xi Hao. Apa? Banyak orang berteriak ketakutan. Itu karena mereka tahu bahwa pihak lain semuanya ahli. Nomor ini benar-benar agak menakutkan. Jika mereka tahu bahwa Xi Hao membunuh banyak kultivator hebat Self-Release Realm, maka mereka pasti akan lebih terkejut. Xi Hao tidak berencana menyembunyikan apapun, karena dia masih ingin membebaskan klan Batu Imperial Pass dari dosa mereka. Dia membutuhkan pencapaian, jadi dia ingin orang tahu tentang kontribusi ini. Karena itu, dia mulai menceritakan kisahnya. Ah, kamu bahkan bertemu dengan yang disebut ksatria mayat hidup? Itu gila! Sekelompok orang berteriak ketakutan. Mereka sama sekali tidak mengerti makhluk-makhluk itu, tidak pernah mendengar apapun tentang mereka. Kamu membunuh mereka dengan baik. Ketika mereka mendengar Xi Hao berbicara tentang bagaimana dia membunuh beberapa singa dari garis keturunan singa yang tak takut, sekelompok makhluk bertepuk tangan dengan gembira, semuanya bergerak. Itu karena kejadian masa lalu dengan Fearless Lion benar-benar terlalu penuh kebencian. Mereka membimbing musuh di dalam, menyebabkan 9 surga 10 bumi sangat menderita. Bukankah mereka mengatakan bahwa salah satu dari mereka menelusuri kembali leluhurnya, menjadi lebih kuat daripada yang kamu bunuh? Apakah dia tidak mati pada akhirnya? Seseorang bertanya. Itu di sini. Xi Hao melepaskan singa emas, menyajikannya di depan mata semua orang. Ketika singa emas muncul, dia agak tercengang. Kemudian, ia memelototi semua orang dengan marah, karena semua orang sangat mengkritiknya, tidak memperlakukannya dengan hormat. Berperilaku sendiri, kamu adalah tungganganku, dan ini semua adalah temanku. Xi Hao memukul kepalanya. Semua orang terkejut dan iri. Jika seseorang mengendarai jenis binatang unik ini ke medan perang, seberapa luar biasa penampilan mereka? Kamu membunuh banyak ahli, bahkan bertarung dengan seseorang dari klan kaisar? Tidak sedikit orang yang terkejut. Di kejauhan, Jin Zhan mencibir, lalu berkata sambil mendengus pada dirinya sendiri, siapa yang tahu apakah yang dia katakan itu benar atau palsu? Siapa tahu, dia bahkan mungkin ditawan. Yang lain mendengar ini, tetapi mereka tidak berani bentrok dengannya. Ada tokoh generasi yang lebih tua dari keluarga Jin di sini. Mereka dalam hati menghentikannya, tidak membiarkannya bertindak gegabah. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, seorang tetua dengan status tinggi dari keluarga Jin berjalan mendekat, berkata, apakah peti kayu ini dibawa kembali olehmu dari luar? Benar. Xi Hao berbalik. Dia menatap orang ini, meskipun dia tidak senang dengan orang-orang keluarga Jin, dia tetap menjawab. Kalau begitu bagus,
peti ini berhubungan dengan terlalu banyak. Sekarang setelah kami mengkonfirmasi ini, tolong serahkan untuk para senior yang bermartabat dan berbudi luhur di kota untuk diteliti. Kata orang itu. Ketika tetua keluarga Jin mengatakan ini, pemandangan yang awalnya hidup segera menjadi jauh lebih sunyi. Mereka semua berbalik. Tempat ini sepertinya menjadi agak kaku, karena ini benar-benar merusak suasana. Orang-orang keluarga Jin sebenarnya berani membuat permintaan seperti ini saat ini. Tentu saja, ada beberapa orang yang percaya bahwa ini mungkin masuk akal, karena peti kayu yang busuk itu terkait terlalu banyak. Demi kepentingan umum, Shi Hao perlu menyerahkannya kepada para tetua berbagai klan untuk diteliti. Namun, sebagian besar dari mereka merasakan tetua keluarga Jin melakukan ini dengan sengaja, melakukan ini dengan maksud untuk menindas Huang. Itu karena gangguan yang dihasilkan Shi Hao agak terlalu besar, membuat pihak asing memimpin pasukan besar untuk mengelilingi hutan binatang surgawi, sampai-sampai mengakibatkan pertempuran hebat antara makhluk tertinggi. Sementara itu, pelaku kembali dengan selamat, jadi semua perhatian terpusat padanya sekarang. Sebelumnya, hampir 90% orang percaya bahwa Shi Hao akan mati di luar celah, ditakdirkan untuk mati sebelum waktunya. Namun sekarang, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Lupakan segalanya, hanya kekuatan Shi Hao saja. Keberanian untuk membalikan perbatasan Desolate membuat Imperial Pass shock, dia benar-benar menakjubkan. Apalagi fakta bahwa dia berhasil membawa peti kayu itu kembali. Bahkan pihak lain sudah mati untuk mendapatkan benda ini. Sekarang dia merebutnya, membawanya kembali ke Imperial Pass, ini adalah masalah besar, serta kontribusi yang luar biasa. Lepas dari apa yang terjadi, Shi Hao harus diberikan hadiah. Dia bergerak tanpa henti melalui Desolate Border, menarik desahan kekaguman dari semua klan. Orang-orang keluarga Jin yang keluar saat ini jelas untuk menekan kecemerlangannya, memberikan pukulan yang ditargetkan. Lebih tepatnya, mereka ingin melemahkan pusat perhatiannya, menekan ketenarannya. Ini membawa ketidakpuasan beberapa orang, misalnya, Semut Tanduk Surgawi, Cao Yusheng, dan Chang Gongyan, semua ekspresi mereka berubah. King Yi angkat bicara, berkata, Shi Hao membawa kembali peti kayu yang begitu penting, kontribusinya begitu besar, bahkan bisa dikatakan sebagai pencapaian yang luar biasa, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, itu perlu dihormati. Sementara itu, kamu memiliki sikap seperti ini, menampilkan penampilan seperti ini, apakah kamu tidak takut untuk mendapatkan tatapan dingin dari orang banyak? Kata-kata ini tenang, tetapi bobotnya tidak ringan, membuat ekspresi tetua keluarga Jin segera berubah. Diucapkan dengan baik, Huang mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya, membantai kiri dan kanan di luar Desolate Border, membawa kembali harta karun tertinggi. Namun kamu sangat dingin, apa yang ingin kamu katakan? Cao Yusheng juga bertanya dengan sengit. Ada beberapa orang yang kesal, mengeluh tentang ketidakadilan. Tidak hanya anak muda di sini, beberapa tokoh generasi tua dari berbagai klan juga terkejut, bergegas, ingin mempelajari lebih lanjut tentang situasinya. Ketika mereka melihat ini, banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Tentu saja, secara alami ada beberapa yang memihak keluarga Jin, para pengikut dan keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Senior Jin tidak memiliki niat buruk, kamulah yang terlalu sensitif, terlalu memikirkan hal-hal. Seseorang berkata. Seorang wanita tua bahkan lebih terbatuk, berkata, kamu harus menyerahkan peti kayu itu. Kami akan meminta petinggi untuk menelitinya. Mereka yang berafiliasi dengan keluarga Jin angkat bicara. Meskipun mereka mengakui Shi Hao memberikan kontribusi, mereka masih menuntut peti kayu, apalagi menekannya untuk melakukannya. Sikap mereka jelas sama, yang cocok dengan nada tetua keluarga Jin yang berbicara sebelumnya, ingin menekan kecemerlangan Shi Hao apapun yang terjadi. Chang Gongyan angkat bicara, berbicara dengan serius, jika semua orang di sini seperti kalian semua, siapa yang mau mempertaruhkan nyawa mereka? Huang jelas kembali dengan prestasi, namun kalian semua memperlakukannya seperti orang berdosa, sedingin ini, bersikap seperti itu. Siapa yang memberimu semua otoritas ini? Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Kami tidak memiliki niat egois, hanya saja hal-hal yang mendesak, perlu mengundang berbagai ahli untuk mempelajari rahasia peti kayu ini bersama-sama. Tetua keluarga Jin yang berbicara lebih dulu berbicara lagi. Namanya Jin Yi, seorang kultivator hebat yang telah mencapai self-release realm selama beberapa waktu. Pada level ini, dia secara alami bisa mengabaikan masa. Paling tidak, dia pasti ahli hebat di Imperial Pass. Kamu masih berani mengatakan kamu tidak memiliki motif egois, tidak bisakah kamu sedikit lebih rendah hati? Memerintahkan orang-orang seperti ini, bukankah kalian semua hanya iri pada Huang? Kamu ingin mengalahkannya, itu benar-benar membuat aku marah sampai mati. Benar-benar tidak tahu malu. Lunar Jade Rabbit bahkan lebih langsung. Meskipun dia sangat lembut dan tampak murni, rambut perak lembut, mata besar yang cerah, dia tidak jinak sama sekali, menangis dengan suara wawa. Heng, aku akui bahwa Huang telah menetapkan cukup banyak jasa kali ini.
Jin Yi mengeluarkan dengusan dingin, berbicara seperti ini. Kemudian, dia melihat sekelompok anak muda dengan dingin dan berkata, namun, masalah yang dia timbulkan tidak kecil. Tidak ada rasa malu, kamu jelas ingin menekan Shi Hao, masalah apa yang tidak kecil, mengapa kamu tidak menunjukkannya, beritahu kami sedikit. Lunar Jade Rabbit terbalik. Tidak ada yang menyangka kata-kata gadis kecil ini akan menjadi sekeras ini, benar-benar berbenturan dengan seorang kultivator yang hebat, apalagi, kata-katanya tidak menunjukkan pengekangan. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton. Itu karena dia memiliki kepercayaan diri, ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dilakukan keluarga Jin. Senior, berbicara seperti ini benar-benar kurang adil. Masalah macam apa yang diprovokasi Shi Hao? King Yi masih tetap tenang, bertanya seperti ini. Kalian semua tahu, demi dia, berapa harga yang dibayar senior Meng Tianzheng, kembali dengan luka parah. Demi seorang kultivator Fai Dao Realm yang sepele, makhluk tertinggi hampir mati, apakah masalah semacam ini tidak hebat? Jin Yi berkata dengan suara keras. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, beberapa orang menjadi marah, merasa seperti dia sengaja menguping. Semut tanduk surgawi adalah yang pertama meletus, memarahi, apakah makhluk tertinggi keluarga Jin kamu datang ke Imperial Pass, meninggalkan kota? Mereka tidak pernah berpikir untuk memberikan penyelamatan, bukan? Sekarang, kalian semua mengenakan penampilan yang benar seperti ini, bahkan memiliki keberanian untuk berbicara omong kosong tentang makhluk tertinggi dalam bahaya. Senior Meng memiliki hubungan master dan murid dengan Huang, dia pergi keluar kota untuk menyelamatkan Huang, berhasil kembali, Huang bahkan membawa kembali peti kayu yang membuat pihak lain menjadi gila. Ini awalnya adalah situasi yang sangat menggembirakan yang patut dirayakan, namun kamu semua mencari tulang di dalam telur, mencari masalah ketika tidak ada, apa niat kamu? Cao Yusheng juga berteriak. Apakah ada yang salah dengan matamu? Lunar Jade Rabbit adalah yang paling berani untuk berbicara, langsung mencaci, pihak lain mengirim pasukan besar semua untuk peti ini, bahkan banyak makhluk tertinggi yang dikirim, ini saja cukup untuk membuktikan betapa besar urusan ini. Sementara itu, Imperial Pass kita seharusnya bertempur dalam pertempuran yang menentukan, mengirim para elit untuk merebut kembali peti kayu ini. Pada akhirnya, Senior Meng, karena takut klan kita akan menderita kerugian yang terlalu parah, meninggalkan celah itu sendiri, mengambil risiko, bertarung melawan makhluk tertinggi sendirian. Ini awalnya adalah kisah yang mulia, mengapa rasanya benar-benar asam keluar dari mulutmu? Jin Taijun klan Jin kamu tidak meninggalkan celah adalah satu hal, namun kamu masih mencaci maki orang lain, apa artinya ini? Kelinci kecil berteriak dengan suara wawa. Lupakan anak-anak muda yang menunjukkan ekspresi dingin, bahkan tokoh generasi yang lebih tua dari klan lain mengerutkan kening, ekspresi mereka tidak begitu bagus ketika melihat Jin Yi. Hehe, yang muda akan selalu berdarah panas. Justru, ini adalah hal yang baik. Orang-orang keluarga Wang berjalan keluar, seorang tetua berbicara. Dia mencoba mencairkan situasi untuk Jin Yi, dengan mengatakan, kakak Jin hanya sedikit cemas, kata-katanya tidak bisa membantu tetapi menjadi agak berat. Hal utama adalah dia mengkhawatirkan keselamatan senior Meng. Hilangnya makhluk tertinggi terlalu besar, bagaimanapun juga mereka adalah kekuatan terbesar yang melindungi Imperial Pass aku. Ketika keluarga Wang berbicara seperti ini, berapa banyak orang yang akan mempercayainya? Itu karena banyak orang tahu betapa mereka membenci Shi Hao dan Meng Tianzheng. Benar, kakak Jin memiliki niat baik, demi lingkungan yang sehat, dia khawatir dengan kondisi senior Meng, itulah sebabnya kata-katanya sedikit lebih berat. Salah satu pengikut keluarga Jin membeo, berbicara seperti ini. Sementara itu, dalam garis keturunan langsung keluarga Jin, ada seorang pria parubaya yang matanya seperti kilat, juga berbicara. Dia melihat ke arah Shi Hao, berkata, anak muda, kamu benar-benar tenang. Orang-orang di sini benar-benar mulai mengembangkan beberapa kesalahpahaman. Jika kamu menjelaskan diri kamu sedikit lebih awal, itu tidak akan berakhir seperti ini. Mungkinkah kamu merasa bahwa kontribusi kamu tidak kecil, menjadi terlalu percaya diri, sekarang merasa kata-kata kami di bawah kamu? Ketika dia mendengar kata-kata ini, Shi Hao tidak lagi tinggal diam. Dia menatap keluarga Jin dengan dingin, berkata, tidak tahu malu, apakah aku perlu menjelaskan diri aku kepada kamu semua? Kalian semua benar-benar menganggap diri kalian sempurna. Kamu benar-benar sombong. Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu membangun jasa besar, kamu berani memandang rendah kami seperti ini? Pria parubaya Jin Kun berteriak. Dia juga seorang kultivator hebat di Self-Release Realm. Dari samping, wajah Jin Yi langsung jatuh, berkata, anak muda, dimanapun kamu berada, tidak peduli apapun pencapaian hebat yang kamu miliki, senior kamu tetap harus dihormati. Jelas bahwa keduanya adalah ahli super, serta dua orang paling kuat dari keluarga Jin, jadi mereka agak menargetkan Shi Hao. Shi Hao sangat curiga bahwa keluarga yang menyerangnya di hutan binatang surgawi mungkin adalah keluarga Jin. Dia punya alasan untuk mencurigai ini.
Itu karena keluarga Jin memperlakukannya dengan sangat buruk begitu dia kembali, membuatnya mengembangkan banyak asosiasi. Nilai seseorang adalah sesuatu yang dia pahami sendiri. Jika seseorang tidak menginginkan wajah apapun, apakah orang lain akan meninggalkannya? Shi Hao berkata dengan suara sedingin es. Semua orang terkejut, bahkan Cao Yusheng dan yang lainnya tidak pernah menyangka Shi Hao menjadi sekuat ini. Ini hanyalah seorang kultivator hebat self-release realm yang dia hadapi, namun dia tidak menundukkan kepalanya sama sekali. Pada saat yang sama, beberapa orang terbang, semuanya anak muda, membawa berita. Kelihatannya tidak terlalu bagus. Cao Yusheng berjalan. Dia menarik lengan baju Shi Hao, diam-diam mentransmisikan suara, mengatakan, lampu jiwa di luar istana raksasa senior Meng Tianzeng di mana dia terpencil telah sangat redup. Aku percaya alasan mengapa keluarga Jin berani bertindak justru karena ini. Pikiran Shi Hao jatuh. Yang disebut lampu jiwa menunjukkan kondisi tetua agung saat ini. Namun, tak lama kemudian, dia kembali tenang. Itu karena sebelum pergi, tetua agung dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja, sebaliknya, mencoba melakukan transformasi. Kultivator hebat keluarga Jin telah ditentang oleh Shi Hao. Tidak diberi muka, membuat banyak orang dari klan ini mengungkapkan niat dingin dan kemarahan. Pada saat ini, Jin Zhan berbicara. Huang, kamu telah melewati batas. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu baru saja berbicara? Kehadiran Jin Zhan sangat kuat, pupilnya bersinar, sangat menakutkan. Shi Hao berbalik, melihat ke arah jenius dari keluarga Jin yang dikenal memiliki bakat terbaik, seseorang yang tidak ada yang bisa menandinginya. Dia dengan dingin menjawab, menatapnya dan berkata, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ekspresi semua orang menjadi kaku, suasana segera menjadi tegang. Itu karena Huang terlalu berani, ini benar-benar menentang dengan kekerasan yang sama, tidak peduli dengan keluarga Jin sama sekali. Anak muda, kamu telah melewati batas. Apakah kamu tidak akan menunjukkan rasa hormat bahkan ketika menghadapi senior kamu? Pada saat ini, beberapa pengikut di bawah keluarga Jin angkat bicara satu demi satu. Adapun Jin Zhan, dia bahkan lebih menunjukkan perubahan besar dalam ekspresi. Dia dikenal sebagai seseorang yang tak terkalahkan, yang memiliki bakat terbesar dari keluarga Jin dari dulu hingga sekarang. Bakatnya luar biasa, hanya sedikit yang bisa membandingkan, siapa yang berani memandang rendah dirinya. Namun sekarang, Huang jelas menatapnya dengan jijik, tidak menatap matanya sama sekali, kata-kata yang mengandung ancaman. Ekspresinya segera menjadi dingin, mencaci maki, tidak terkendali. Ketika kata ini terdengar, tempat ini segera menjadi penuh dengan ketegangan, suasana menjadi sangat berat, seolah-olah badai sedang terjadi. Bahkan seseorang sepertimu berani mengatakan kata ini kepadaku? Shi Hao sangat tenang, tetapi nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia berdiri tegak, menatap Jin Zhan dengan acuh tak acuh. Mempermalukan seniorku, tidak tahu rasa hormat, jadi bagaimana jika aku menyebutmu tidak terkendali? Jin Zhan berkata dengan suara mendung. Pada saat yang sama, seringai muncul di sudut bibirnya. Dia berjalan ke depan, langkah kakinya berat, membuat bumi yang besar ini bergemuruh, bergetar. Ada perasaan berat yang membuat banyak orang merasa khawatir di dalam hati. Semua orang merasakan kekuatan tak tertandingi Jin Zhan. Paling tidak, jarang ada orang lain yang menandinginya di generasi muda, melebihi harapan semua orang. Bertingkah sangat berisik di depanku, kamu pikir kamu siapa? Shi Hao berkata dengan dingin, ekspresi jijik di wajahnya. Dia benar-benar tidak mementingkan Jin Zhan. Tak terkekang. Kali ini, Jin Zhan sangat marah. Itu masih kata ini, tetapi artinya benar-benar berbeda. Kali ini, dia melepaskan gelombang tekanan dan intimidasi. Kali ini diarahkan pada rasa tidak hormat Shi Hao terhadap dirinya sendiri, dan tidak bertindak menggantikan orang yang lebih tua. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Jin Zhan menerobos? Seseorang berkata dengan suara gemetar, sangat terkejut. Ini tidak seperti aura seorang kultivator Void Dao Realm, itu terlalu kuat. Pada saat yang sama, banyak orang dari keluarga Jin mengungkapkan senyuman, bahkan dua kultivator hebat Jin Yi dan Jin Kun tidak terkecuali. Senyum tenang tersungging di bibir mereka. Mereka tahu bahwa bakat Jin Zhan luar biasa, memang mengambil langkah penting itu. Di usianya, dia benar-benar bisa memandang rendah generasi muda. Siapa yang bisa melawan dia? Itu sebabnya mereka tidak khawatir sama sekali. Jika Jin Zhan menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Huang, maka ini pasti akan menghasilkan keributan besar, membuat mereka sangat gembira. Kenyataannya, setelah Huang kembali hidup-hidup, membangun jasa besar, semua perhatian sejenak terkonsentrasi padanya, keluarga Jin sudah memiliki niat seperti ini. Itu karena mereka selalu ingin membentuk Jin Zhan menjadi pemimpin generasi muda, tetapi Huang selalu begitu kuat, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Sementara itu, ini adalah kesempatan. Sementara Huang berada di puncaknya, jika dia bisa ditekan, jika Jin Zhan jelas di atasnya, maka itu akan memperbaiki posisinya sebagai generasi muda yang tak tertandingi. Mereka sebenarnya sudah lama membuat rencana semacam ini,
bersiap untuk membuat Jin Zhan melangkahi Huang. Namun, mereka tidak berharap itu akan dilakukan sekarang. Suasana terlalu tegang, sehingga mereka merasa seperti mereka bisa membiarkan Jin Zhan pergi, biarkan dia mengambil tindakan. Untuk menggunakan kata tak terkendali terhadapku, kamu tidak cukup, tidak layak. Tepat pada saat ini, Shi Hao berbicara, ekspresinya menjadi lebih dingin. Terlebih lagi, pada saat ini, dia bergerak, lengan bajunya yang besar berkibar. Dengan suara honglong, langit dan bumi terbelah, kekuatannya sangat mengejutkan. Pasir dan puing-puing beterbangan kemana-mana, kehampaan terbelah. Jin Zhan saat ini menekan ke depan, dengan sedikit kecerobohan, pijakannya menjadi goyah, terhuyung ke belakang, hampir jatuh ke tanah. Dia terus mundur, akhirnya hampir terbang keluar. Dia berjalan mundur sangat jauh, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Wang Shi buru-buru berjalan, mendukungnya. Dia sangat terkejut, mata yang indah menatap Jin Zhan, dan kemudian dia melihat Huang yang seperti dewa iblis yang stabil dan tidak bergerak. Yang lain semua menjadi pucat karena ketakutan, semuanya sangat terkejut. Seberapa kuat Jin Zhan? Namun, pada akhirnya, dia dipaksa mundur hanya dengan ayunan lengan baju Huang? Ini terlalu tak terbayangkan. Orang-orang keluarga Jin merasakan jantung mereka berdebar kencang, mereka semua menatap Shi Hao dengan mematikan. Adapun orang-orang keluarga Wang dan kultivator lainnya, bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka semua benar-benar terkejut. Jin Zhan menyuruh Wang Shi melepaskannya. Dia menstabilkan dirinya, matanya menatap Shi Hao. Kemudian, dia tiba-tiba meletus dengan energi yang menakutkan, baju perang menjadi cemerlang, seolah-olah matahari surgawi jatuh di sini. Seperti yang diharapkan, ini adalah kultivasi di alam pemutus diri. Seseorang berkata dengan kaget. Baru saja, Jin Zhan masih menahan diri, hanya mengungkapkan sedikit keangkuhannya. Sekarang, dia benar-benar melepaskannya, sepenuhnya menampilkan kekuatan kultivasinya sendiri. Self-Severing Realm, pada usianya, meskipun belum pernah terjadi sebelumnya, itu masih jarang terlihat sejak zaman kuno. Seorang ahli hebat muda ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Huang, aku sudah lama ingin bertarung denganmu. Tanggal yang pasti tidak sebaik kesempatan langsung, mari selesaikan semuanya hari ini, teriak Jin Zhan. Pada saat ini, rambutnya beterbangan, setiap helainya berkilau, seluruh tubuhnya cemerlang, dikelilingi oleh cincin ilahi. Dia seperti dewa yang tak tertandingi, yang disembah oleh semua kehidupan. Auranya sangat kuat, keberadaan yang luar biasa dalam generasi muda seperti yang diharapkan. Saat ini, dia secara resmi menantang Huang.